Pada tahun 2167, ras iblis akhirnya menaklukkan seluruh dunia manusia. Akibatnya, dunia yang kita kenal luluh lantak dihancurkan tanpa sisa oleh para monster itu. Di tengah kehancuran ini, berdirilah Chen, sang asasin peringkat SS terakhir dari umat manusia. Meskipun segalanya telah musnah, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Kisah ini membawa kita kembali 7 tahun ke masa lalu saat para Raja Iblis tiba-tiba menginvasi bumi. Lenu, salah satu Raja Iblis, menatap karakter utama kita dengan tatapan merendahkan, menyebutnya harapan terakhir umat manusia yang ternyata hanyalah sampah menyedihkan. Sambil bersiap menyerang, Lenu menyeringai dan berkata bahwa takdir Chen hanyalah untuk menjadi santapannya. Seketika, aura merah kegelapan mulai menggumpal di tangan monster itu. Dengan senyum iblis, Lenu berteriak bahwa Chen akan menjadi makanannya, dan kemudian menjadi kekuatannya. Ia pun melepaskan seluruh kekuatannya, berniat untuk melahap jiwa Chen sekali dan untuk selamanya. Dan begitu saja, energi terkutuk itu mulai menggerogoti tubuh Chen, menjebaknya tanpa ada jalan untuk kabur. Di ambang kematian, Chen teringat semua orang yang telah direnggut darinya. Adiknya, sahabatnya, juga gurunya. Amarah yang membara meledak di dalam dirinya, karena semua yang ia cintai telah dibantai oleh para monster laknat itu. Dipenuhi oleh dendam, ia memutuskan akan menggunakan sisa hidupnya untuk menyeret Lenu ke neraka bersamanya. Chen mengaktifkan skill pamungkasnya yang disebut Terminus Arc, melepaskan sebuah cahaya yang luar biasa menyilaukan. Melihat cahaya itu, sang Raja Iblis terdiam membeku, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dengan senyum pasrah di wajahnya, Chen menerima takdirnya saat cahaya itu menelannya. Saat itu, wajah orang-orang yang ia cintai kembali terlintas. Adiknya, gurunya, dan kedua orang tuanya. Penyesalan terbesar Chen adalah karena ia tak cukup kuat untuk melindungi mereka semua tepat pada waktunya. Ia terus berpikir, andai saja ia bisa menemukan sarang iblis lebih cepat, mungkin segalanya tidak akan berakhir seperti ini. Jika ia berhasil, ia mungkin bisa menghentikan Raja Iblis pertama sebelum kehancuran besar itu terjadi. Dengan begitu, ia takkan kehilangan semua yang berharga baginya secara tragis. Sesaat kemudian, segalanya menjadi gelap gulita. Namun perlahan kesadarannya mulai kembali. Pandangannya masih kabur saat Chen perlahan membuka matanya. Ia mendapati dirinya terbaring di sebuah ranjang kecil di dalam sebuah ruangan. Saat terbangun, Chen menatap tangannya sendiri dan terkejut karena ia masih hidup. Dengan bingung, ia mengedarkan pandangannya ke seluruh ruangan, bertanya-tanya di mana ia berada saat ini. Masih diliputi kebingungan, ia berjalan ke arah jendela untuk mencoba mencari tahu di mana lokasinya. Di luar sana, ia melihat sebuah bangunan bertuliskan Unit Kesehatan Sekolah dan beberapa murid yang berlalu lalang. Chen terdiam kebingungan. Bukankah dunia sudah hancur? Seharusnya tak ada seorang pun yang tersisa. Setelah syok beberapa saat, Chen akhirnya menerima realita barunya. Ia akhirnya sadar bahwa ia telah kembali ke masa lalu tepat 10 tahun yang lalu di masa kuliahnya. Tiba-tiba, sebuah suara aneh bergema di kepalanya. Sebuah pesan sistem muncul menyatakan bahwa kekuatan keserakahan telah berhasil diintegrasikan. Ia pun segera mengecek layar ponselnya dan memastikan tanggalnya adalah 16 Mei 2017. Kini Chen benar-benar yakin, ia telah kembali tepat 10 tahun ke masa lalu. Ia sadar, tanggal ini adalah 3 tahun sebelum invasi pertama Raja Iblis yang mengerikan itu. Chen pun teringat. Dalam 3 tahun dari sekarang, Raja Iblis pertama bernama Aurat akan muncul. Monster mengerikan itulah yang membuka gerbang neraka dan memulai semua mimpi buruk ini. Gara-gara dialah, para iblis lain bisa menginvasi dunia dan menyebabkan kehancuran total. Tapi sekarang, karena telah diberi kesempatan kedua, tekad Chen membara lebih dari sebelumnya. Ia yakin, jika ia bisa mengalahkan Raja Iblis pertama, Aurath, ia bisa mencegah gerbang neraka terbuka dan mengubah takdir dunia. Pesan tentang kekuatan keserakahan muncul lagi di hadapannya, dan ia bertanya-tanya apa sebenarnya fungsi dari antarmuka ini. Sebuah layar transparan aneh telah muncul di hadapannya sejak ia membuka mata. Saat menyentuh layar itu, ia melihat berbagai data dan informasi yang tak ia mengerti. Jendela status menampilkan nama dan semua atributnya. Ia pun bertanya-tanya apakah ini datanya yang sekarang. Chen tak pernah melihat hal semacam ini sebelumnya. Di kehidupan lampau, ia hanya bertarung menggunakan kekuatan awakening-nya. Di dunia ini, hanya 1 dari 10.000 orang yang bisa menjadi seorang awakened dengan kekuatan super. Universitas tempatnya belajar hanya merekrut calon awakened, tapi di kehidupannya yang lalu, dia hanyalah seorang pecundang. Ia jadi berpikir,
Mungkin inilah alasan ia terbangun di ruang kesehatan. Karena dulu ia selalu jadi bulan-bulanan semua orang. Tiba-tiba, sebuah gambar aneh berkedip di hadapannya. Perhatiannya langsung tersita saat layar itu menampilkan detail kelas Lightning Assassin. Sebuah kekuatan petir berkecepatan super. Chen langsung mengenali kelas itu. Itu adalah kelasnya dari kehidupan sebelumnya, dan ia bahkan bisa merasakan kekuatannya mengalir. Ia terkejut, bertanya-tanya, mungkinkah kali ini dia berhasil bangkit lebih awal. Dipenuhi semangat baru, ia bersiap menguji kekuatan ini dan segera memilih kelas tersebut di jendela sistemnya. Seketika, kartu kekuatan itu melesat dari tangannya dan terbang lurus ke arah pintu. Tepat pada momen itu, Malong, pria berkacamata sahabatnya, muncul di ambang pintu dengan wajah terperangah. Ia langsung berlari memeluk Chen, bertanya dengan cemas apakah dia baik-baik saja. Setelah semua yang terjadi, Chen meyakinkan bahwa dirinya baik-baik saja, sambil memastikan antarmuka sistemnya tak terlihat. Malong syok. Karena semua luka Chen lenyap, pulih lebih cepat dari seorang Awaken sekalipun. Sementara, teman sekamarnya itu terus mengoceh dengan cepat. Chen hanya menatapnya dalam keheningan. Dia teringat, Malong adalah Awakened lemah yang tewas pada hari ketiga invasi. Tapi kini, sahabatnya berdiri di hadapannya. Baru saat itulah Chen merasa, dia benar-benar telah kembali. Tiba-tiba Malong teringat ujian besok dan langsung menyeret Chen untuk belajar. Dia bilang, meskipun Chen bukan Awaken, ujian itu sangat penting untuk kelulusan mereka. Keduanya pun meninggalkan ruang kesehatan, berjalan melintasi kampus universitas yang ramai. Banyak orang di sekitar mereka, ada yang berlatih kekuatan, ada pula yang sekadar bersantai. Tempat itu berdenyut dengan kehidupan, para mahasiswa di mana-mana memamerkan kemampuan unik mereka. Chen bergumam, sudah lama sekali ia tidak melihat orang-orang yang hidup. Sebuah komentar yang membuat Malong terkejut. Ucapan aneh Chen barusan membuat sahabatnya itu sedikit takut dan mengajaknya untuk jalan-jalan saja. Sambil berjalan, Chen berpikir, dia pernah kehilangan segalanya sekali, dan dia tak akan membiarkan tragedi itu terulang lagi. Dia tahu, jika dia hanya diam, masa depan yang mengerikan itu akan kembali menghantuinya. Karena itu, tekadnya sudah bulat. Dia harus bertindak sekarang dan menaikkan levelnya secepat mungkin. Di era ini, satu-satunya cara bagi seorang Awakened untuk menjadi lebih kuat adalah dengan membantai monster di lapisan iblis. Masalahnya, hampir semua lapisan iblis dikuasai oleh guild-guild besar, orang luar dilarang keras untuk masuk. Dia penasaran seberapa kuat dirinya dibanding yang lain. Pemerintah mengklasifikasikan peringkat dari S sampai E. Kebanyakan mahasiswa di sini terjebak di peringkat E, dan hanya para jenius yang mampu mencapai peringkat D. Chen bertanya-tanya, peringkat apa yang akan dia dapatkan sekarang? Dia melirik sahabatnya dan yakin. Saat ini, dia sudah jauh lebih kuat dari Malong. Tiba-tiba sebuah bola basket melayang ke arah mereka dan menghantam wajah Malong dengan keras. Seketika, Malong terjerembab ke tanah. Hidungnya berdarah, kacamatanya pecah, dan dia terkapar di dekat bangku penonton. Sekelompok berandalan langsung mengenali mereka berdua. Pemimpin mereka menyeringai, "Wah, kalian cepat juga pulihnya dari yang terakhir kali." Mendengar itu, Malong panik. Dia berbisik kalau mereka benar-benar sial bertemu orang ini di sini. Namun Chen menatap gerombolan itu tanpa sebersit pun rasa takut di matanya. Si preman tersenyum sinis, sudah kubilangkan mereka ini cukup tangguh. Lalu dia mengeluh, kenapa kalian tidak bawa minuman? Kalian tahu kan aku ada di sini. Malong panik dan langsung membungkuk minta maaf. Berjanji akan segera berlari membelikan minuman untuk mereka. Tapi Chen menahannya. Bukan kita yang seharusnya minta maaf, ujarnya dingin, tapi mereka. Saat itu, Chen mengenali si preman. Fragmen kenangan kelam dari masa lalu tiba-tiba membanjiri benaknya. Sebuah memori mengerikan tentang dirinya yang nyaris ditenggelamkan oleh seseorang. Tiba-tiba muncul kembali. Dia ingat para perundung itu menekan kepalanya ke dalam toilet di kamar mandi sekolah. Saat itu, Malong mencoba menolong, tapi dia juga dihajar habis-habisan karena terlalu lemah. Pemimpin mereka mengejeknya, mengatakan kalau perbuatannya itu sebenarnya untuk membantu Chen. Dia berkata, karena Chen belum awakened, dia hanya butuh sedikit dorongan agar kekuatannya bangkit. Dan seluruh gerombolan bodoh itu tertawa terbahak-bahak sambil terus melontarkan hinaan yang menyakitkan. Setelah Chen pingsan, mereka meninggalkannya begitu saja di lantai. Karena permainan itu sudah tidak seru lagi. Tak lama kemudian, Malong bergegas menghampiri sahabatnya yang pingsan dan basah kuyup. Dengan air mata berlinang, Chen bertanya-tanya, mengapa mereka tak pernah membiarkan mereka hidup tenang? Di sanalah dia sadar bahwa kejahatan murni tidak hanya ada pada iblis, tapi juga bersemayam dalam diri manusia.
Dengan senyum iblis, si perundung memutuskan untuk menyiksanya lebih jauh hanya untuk bersenang-senang. Kembali ke masa kini, orang yang sama mengulang permintaan bodohnya tentang 2 kotak minuman. Malong yang ketakutan berkata, dia akan segera lari dan membelikan semua yang mereka minta. Tetapi sekali lagi, Chen menghentikannya. Aku bilang, ucapnya tegas, merekalah yang bersalah di sini. Pemimpin perundung itu tertegun, tak bisa berkata-kata melihat sikap menantang Chen. Dia tampak syok sekaligus marah. Malong gemetar. Chen, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bicara seperti itu? Nama perundung itu adalah Gong Chang, seorang petarung rank E. Dia melesat maju dengan tinju yang membara. Tapi Chen balas menatapnya tajam, matanya berkilat merah, tanpa rasa gentar sedikit pun. Pria ini. Dia hanya berani menindas yang lemah, karena kakaknya adalah ketua OSIS. Bisik-bisik menyebar di antara para siswa, mengatakan 2 pecundang sekolah itu akan jadi bulan-bulanan lagi. Gong Chang melangkah maju, aura kekuatan hijau pekat menguar dari tubuhnya. Dengan tatapan murka, ia membentak Chen, menanyakan apa yang baru saja dikatakannya. Tak bergeming sedikit pun, Chen hanya menjawab dengan nada dingin agar ia tak lagi mengusik mereka. Merasa harga dirinya diinjak-injak, Gong Chang berteriak bahwa Chen butuh diberi pelajaran, lalu melancarkan serangan. Namun, sebuah pemandangan yang mustahil terjadi. Chen menahan pukulan itu hanya dengan 1 tangan kosong. Kekuatan benturan itu begitu dahsyat hingga Gong Chang terpental mundur. Keseimbangannya goyah. Kerumunan penonton terperangah, tak bisa memproses apa yang baru saja mereka saksikan. Semua orang bertanya-tanya, bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan itu jika kekuatannya bahkan belum bangkit? Merasa sangat dipermalukan. Gong Chang murka dan meraung. Beraninya sampah sepertimu menantangku? Chen hanya tersenyum tipis, mengatakan akan memakai preman itu untuk menguji kekuatan barunya. Seketika itu juga, ia mengaktifkan job class elektrik assassin miliknya. Petir menyambar-nyambar di sekujur tubuhnya, siap untuk bertarung. Mulut Malong menganga lebar, ia tergagap. Tak percaya pada penglihatannya. Ia bertanya kapan Chen membangkitkan kekuatannya. Chen tak menjawab, hanya memberinya tatapan penuh percaya diri. Meski dikelilingi kilat yang mengintimidasi, Gong Chang tak gentar dan mengaktifkan armor iblis tak terkalahkannya untuk menyerang. Dengan lengan yang mengeras bak batu raksasa, ia melesatkan pukulan brutal ke arah Chen. Namun, Chen menghindar dengan kecepatan kilat dan menyiapkan serangan balasan. Tinju listriknya menghantam telak tepat di wajah si perundung dengan kekuatan dan presisi yang mengerikan. Hantaman itu begitu kuat sampai-sampai preman itu terlempar jauh hanya dengan 1 pukulan. Kerumunan dan Malong membeku di tempat, syok berat dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Di tanah, Gong Chang mengumpat, menuduh Chen melakukan serangan licik. Ia lalu membentak teman-temannya. Apa kalian hanya akan diam dan menonton? Akan tetapi, salah satu temannya sudah pucat pasi, terlalu takut untuk bergerak seinci pun. Aura yang dipancarkan Chen begitu mencekam hingga tak ada yang berani mendekat. Meski begitu, Gong Chang bangkit dengan mata menyala penuh kebencian. Ia berteriak akan menghabisi Chen. Namun dengan mudah, Chen menangkap lengannya dengan tangan yang dialiri petir. Cengkeramannya mengerat, menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada Gong Chang. Dengan tatapan merendahkan, Chen berkata bahwa Gong Chang terlalu lemah untuknya. Kemudian, Chen melayangkan tendangan listrik sekuat tenaga ke dagu lawannya. Serangan itu begitu brutal. Tubuh Gong Chang terlempar ke udara sebelum akhirnya terkapar tak sadarkan diri. Ia menghantam tanah dengan keras, menciptakan kawah kecil, dan membuat kerumunan ngeri. Gong Chang terbaring di tanah, babak belur dan tak berdaya untuk bangkit setelah dihajar habis-habisan. Semua orang di sekelilingnya membisu, terguncang oleh pemandangan itu. Sementara Malong masih berlutut, membeku karena syok. Dia tak bisa percaya, tergagap bertanya-tanya sejak kapan Chen menjadi sekuat ini. Chen hanya menatap tangannya sendiri, sementara temannya panik akan kekuatannya. Setelah menganalisis statistiknya, ia menarik beberapa kesimpulan tentang situasi barunya. Yang pertama adalah, ia bisa mengaktifkan wujud elektrik assassinnya kapanpun ia mau. Kedua, wujud dasarnya saja sudah lebih dari cukup untuk melibas Awakened level E. Namun, di balik semua kekuatan ini, Chen menyadari satu masalah besar. Dia memang sudah mengalahkan Gong Chang. Tapi anehnya, status di sistemnya tidak naik sedikit pun. Ia lalu menciptakan bilah petir, bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya untuk naik level. Melihat bilah petir itu, kerumunan panik dan Malong berteriak, "Apa yang akan kau lakukan sekarang?" Tanpa ragu, Chen mengarahkan bilah petir itu ke leher Gong Chang, membuatnya gemetar ketakutan. Ia berpikir, mungkinkah cara mendapatkan experience point masih sama seperti di masa lalu? Dengan pikiran itu,
Ia bersiap menghabisi nyawa Gongchang tanpa ampun. Tiba-tiba, seorang gadis misterius muncul dan menghentikannya, berkata bahwa ini adalah lingkungan sekolah. Gadis itu adalah Ling Yu, wakil ketua OSIS. Dan ia berkata hukuman yang diberikan sudah cukup. Sambil tersenyum, ia meyakinkan Chen bahwa preman itu tidak akan pernah berani menyentuhnya lagi. Menghadapi situasi ini, Chen menghilangkan pedangnya dan menatap tajam pada preman yang terkapar. Apa OSIS begitu berniat melindungi sampah sepertinya? Ia menjelaskan bahwa jika orang-orang seperti mereka tidak dibuat jera sepenuhnya, mereka tidak akan pernah berhenti menjadi masalah. Mendengar itu, teman-teman Gongchang gemetar ketakutan dan bersumpah tak akan pernah mengusik Chen lagi. Saat mereka kabur, para siswa lain masih memandang Chen dan temannya sebagai pecundang terlemah di sekolah. Setelah mengamati adegan itu sejenak, Ling Yu hanya berbalik badan dan memutuskan untuk pergi. Malamnya, di asrama pria, kehebohan berlanjut dengan cara yang berbeda. Malong dengan semangat bercerita bahwa Chen telah bangkit sebagai elektrik assassin yang sangat kuat. Dia berteriak histeris, mengatakan temannya telah menginjak-injak harga diri Gongchang, membuat geng mereka kini ketakutan setengah mati. Di sisi lain, salah satu teman sekamar Xiang Zhu, seorang penyihir inti peringkat E, meragukan seluruh cerita itu dan mempertanyakan keberadaan si pria misterius. Sambil menepuk Malong, ia menyindir. Jika orang itu memang sekuat itu, tak mungkin ia kabur begitu saja. Teman lainnya, Qiang Su, si penyihir bunga, menambahkan bahwa kepala Malong pasti terbentur sangat keras. Dia kemudian menyombongkan diri, menjelaskan bahwa mereka berempat ditempatkan di asrama yang sama karena status mereka sebagai siswa terburuk. Dengan angkuh ia mengklaim dirinya sebagai yang terkuat karena hanya dia yang berasal dari kelas pertarungan. Dia menegaskan bahwa itu adalah fakta mutlak dan dialah yang terbaik di antara mereka. Pria itu sesumbar mengatakan Chen terlalu lemah untuk jadi pembunuh bayaran dan dirinya lah yang akan terus menjadi lebih kuat. Namun, seorang teman sekamar lain menimpali bahwa ujian besok akan menjadi ajang pembuktian yang sesungguhnya. Sementara itu, jauh di dalam sarang iblis peringkat E, latihan intens sedang berlangsung. Dipimpin oleh Gong Ting, ketua OSIS sekaligus kakak dari Gongchang. Setelah sesi latihan berakhir, dia dan kelompoknya bersiap untuk meninggalkan tempat suram itu. Namun sebelum melangkah keluar, sesosok bayangan telah menunggu di pintu keluar sarang. Itu adalah adiknya, Gongchang, dengan tubuh penuh perban. Dengan dingin, Gong Ting bertanya kenapa adiknya masih berada di sana. Dipenuhi amarah, Gongchang menuntut kakaknya untuk turun tangan, karena Chen telah menghinanya di depan mata semua orang. Dengan tatapan sedingin es, sang ketua OSIS hanya menjawab singkat bahwa pesannya telah diterima. Dengan ekspresi serius, Gong berjanji akan menangani masalah itu secara pribadi. Di tempat lain, seorang pemuda dan Ling Yu menikmati makan malam di sebuah restoran mewah. Wanita itu bertanya, bagaimana rencana pemuda itu, mengingat adiknya baru saja dihajar habis-habisan. Pemuda itu tampak ragu dan bertanya, apa benar Chen sekuat yang diceritakan adiknya? Ling Yu menjelaskan, hanya ada kurang dari 10 siswa di sekolah yang mencapai peringkat D, dan dia sudah merekrut mereka semua. Ia juga mengingatkan bahwa siswa biasa tidak memiliki akses istimewa ke sarang iblis. Artinya, para Awakened biasa tak akan pernah punya kesempatan naik level, dan tak ada yang bisa mengejar pemuda itu. Di saat yang sama, Chen tengah berlari menembus hujan, memikul beban 100 kg sejauh 20 km. Latihan fisik adalah fondasi utama, karena batas kekuatan seorang Awakened sangat bergantung pada kondisi tubuh mereka. Meski sudah mendorong dirinya hingga batas, ia tahu kekuatannya saat ini masih jauh dari cukup untuk mewujudkan rencananya. Ia teringat tahun 2160 saat Raja Iblis Ruat keluar dari sarangnya dan memorak-porandakan dunia. Di hari yang kelam itu, satu-satunya keluarganya, sang adik, gugur di tangan iblis keji tersebut. Iblis itulah yang merobek gerbang dunia bawah, membuka jalan bagi raja-raja iblis lainnya untuk masuk. Karena itu, tujuan utama Chen di tahap awal ini sudah sangat jelas. Dengan tatapan membara, misinya adalah menghabisi iblis itu. Dia harus melampaui pertumbuhan iblis tersebut dalam waktu 3 tahun ke depan. Saat tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba ponselnya bergetar di dalam saku. Ketika ia mengeluarkannya, nama sang adik tertera di layar, membalas panggilannya yang tak terjawab. Dengan hati yang berat, ia menjawab telepon itu dan menempelkannya ke telinga. Dari seberang, suara adiknya bertanya mengapa ia terus menelepon dan menjelaskan bahwa ponselnya mati. Dengan riang, adiknya bercerita jika ia memenangkan hadiah, masalah sewa mereka akan terselesaikan. Merasa aneh dengan keheningan Chen, adiknya bertanya mengapa ia hanya diam. Dengan senyum pahit, Chen menjawab semua baik-baik saja. Bahkan, jika itu harus mengorbankan segalanya,
air mata mulai mengalir di pipinya. Ia bergumam. Sudah terlalu lama sejak terakhir kali ia mendengar suara ini. Adiknya yang tak mengerti pun pamit, berjanji akan membawa kabar baik secepatnya. Setelah panggilan berakhir, Chen sadar. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dengan itu, ia kembali berlari dengan tekad yang berkobar, demi melindungi semua yang ia cintai. 8 jam setelah kembali ke masa lalu, ia akhirnya tiba di asrama dengan tubuh yang letih. Di bawah pancuran air, ia merenung. Betapa tubuh mudanya ini masih lemah dan perlu beradaptasi. Selesai mandi, ia mulai memikirkan masalah paling krusial dalam rencananya. Dia sadar, untuk naik level, ia harus memasuki sarang-sarang iblis, tapi semua itu telah dimonopoli oleh guild-guild besar. Dengan begitu, si lemah dan si miskin tak punya celah untuk berkembang. Ia bertanya-tanya, bagaimana cara menemukan monster? Chen juga mempertanyakan kekuatan kerakusannya, dan apa sebenarnya esensi kekuatan itu. Tiba-tiba, sebuah sistem mulai menginisialisasi di hadapannya, dan akhirnya aktif sepenuhnya. Seketika, kesadarannya direnggut ke sebuah tempat asing, dan tubuhnya terhempas jatuh ke dalam jurang tak berdasar. Chen melesat turun menembus pusaran energi merah pekat. Sesaat kemudian, dia mendarat di sebuah dunia antah berantah, di hadapan menara raksasa yang menjulang mengerikan. Diliputi kebingungan, Chen bertanya-tanya di mana dia berada. Padahal beberapa saat yang lalu, ia hanya tertidur sekejap. Saat menoleh, Chen melihat dua makhluk aneh tanpa wujud merayap ke arahnya. Tak butuh waktu lama, sekawanan Death Hound peringkat E muncul. Semua prajurit bayangannya langsung siaga menghadapi situasi ini. Chen menduga ia telah mendarat di sarang monster, dan tanpa ragu ia pun mengubah kelasnya untuk bersiap bertarung. Perubahan kelas pun selesai dalam sekejap. Chen memutuskan untuk membereskan masalah ini dengan cepat. Dengan kecepatan kilatnya, Chen langsung menerjang para monster itu. Melalui satu tebasan presisi, ia membelah seekor monster menjadi dua tanpa perlawanan. Setelah menumbangkan makhluk itu, sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahukan ia mendapatkan 3 Death Hound. Mengandalkan kekuatannya saat ini, ia terus membantai para monster tanpa ampun. Ia pun sadar, monster peringkat E ini bukan tandingannya. Melihat bar experience point yang terus terisi, Chen yakin ini semua bukanlah mimpi. Dan yang terpenting, ia akhirnya bisa mendapatkan EXP dan benar-benar naik level. Seketika itu juga, semua statusnya meningkat 5 poin. Ia sangat bersemangat karena sekarang ia punya dimensi iblis pribadi untuk berlatih. Tiba-tiba, seekor serigala raksasa bermata merah menyala muncul di hadapannya, memancarkan aura layaknya seorang bos dungeon. Melihat ini, Chen memutuskan untuk benar-benar menguji batas kemampuannya. Sang bos menerjang lurus ke depan, namun Chen menghindarinya dengan gesit berkat kecepatan kilatnya. Setelah berhasil menumbangkan monster bos itu, levelnya langsung melonjak ke level 3 dan ia mendapatkan beberapa item. Chen terperangah karena berhasil naik 2 level dalam waktu sesingkat ini. Namun saat ia menatap bangkai monster itu, sebuah pesan aneh berwarna merah muncul. Pesan itu memberitahukan bahwa jasad monster itu bisa dimangsa, membuat Chen bingung dengan istilah itu. Karena tidak paham, Chen bertanya-tanya apa maksud sebenarnya dari kata memangsa itu. Tanpa pikir panjang, ia mengulurkan tangannya ke arah monster itu. Cahaya terang tiba-tiba menyelimuti tangannya, dan Chen bertanya-tanya, mungkinkah ini adalah kekuatan kerakusan? Seketika, tubuh monster itu hancur berkeping-keping dan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh Chen. Tak lama kemudian, energi yang luar biasa dahsyat mulai berdenyut kuat di tangannya. Di akhir proses, monster itu berubah menjadi sebuah kartu. Chen terkejut dengan hasilnya. Ia sadar, ia bisa memangsa musuh dan mengubah mereka menjadi pasukannya sendiri. Mata Chen terbelalak, menyadari betapa mengerikannya kekuatan baru yang ia dapatkan. Saat itu juga, sebuah memori mengerikan dari masa lalunya terlintas. Chen sadar, ini adalah kekuatan yang sama yang digunakan Sang Raja Iblis Lenu untuk melawannya. Kekuatan kerakusan milik Sang Raja Iblis. Entah bagaimana, Chen berhasil mencuri kekuatan itu untuk dirinya sendiri. Di dunia ini, setiap individu hanya bisa memiliki satu kelas dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Akan tetapi, Chen sekarang telah melanggar aturan absolut itu. Ia memiliki 2 kelas sekaligus. Dari situ, ia berpikir, jika ia bisa memangsa monster lain, maka ia bisa memiliki lebih banyak kekuatan lagi. Dengan tatapan mata yang tajam, ia sadar. Ia bisa memiliki kelas dalam jumlah tak terbatas jika terus begini. Meski bersemangat, Chen bertanya-tanya kenapa ia bisa mendapat kekuatan absurd ini. Dan lagi, apa sebenarnya menara iblis di belakangnya ini? Tiba-tiba,
Gelombang energi yang dahsyat melempar Chen ke belakang tanpa peringatan. Ia merasakan tekanan yang luar biasa berat dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Sebuah suara misterius bergema, "Kau akhirnya tiba. Aku sudah menunggumu." Sosok itu pun menampakkan wujudnya dan memanggil Chen langsung dengan namanya. Di dunia ini, para Awakened dan monster diklasifikasikan berdasarkan kekuatan tempur dari rank I hingga rank S. Tanpa memberinya waktu berpikir, makhluk itu langsung menyerang. Chen pun kembali terlempar jauh ke belakang. Ia teringat, di kehidupan sebelumnya, ia hampir mati hanya untuk mencapai rank A. Tapi sekarang, ia hanyalah rank D. Sementara monster di hadapannya ini adalah bos rank A. Perbedaan kekuatan mereka bagaikan langit dan bumi. Sarang macam apa ini, hingga monster rank A muncul begitu saja? Selain itu, Chen terkejut karena makhluk itu tahu namanya. Bagaimana mungkin? Dalam pertarungan itu, mereka saling bertukar puluhan serangan sengit. Namun, monster itu jelas punya banyak kesempatan untuk menghabisinya. Meski begitu, ia kembali menyerang dengan kekuatan tak masuk akal dan melempar Chen sekali lagi. Anehnya, semua serangan itu tidak mengarah ke titik vitalnya. Serangannya hanya bertujuan untuk menjatuhkannya berulang kali. Dengan tatapan merendahkan, monster itu bertanya, "Apa kau masih akan terus melawan?" Tersungkur di tanah dengan tubuh penuh luka, Chen akhirnya sadar. Monster ini ingin membuatnya menyerah. Monster itu berkata, ia memberinya satu kesempatan. Ia mengundangnya untuk mempertimbangkan ulang tawarannya, yaitu untuk menjadi penjaga menara ini. Tapi dengan sorot mata yang berkilat benci, Chen menegaskan takkan sudi terjebak di neraka ini. Penolakan itu dibalas serangan brutal. Bilah energi makhluk itu langsung menghunjam, mengoyak bahunya, hingga terluka parah. Serangan buas itu membuatnya terkesiap. Rasa sakit yang menyengat menjalari tubuhnya, seiring darah segar yang mengucur deras. "Apa kau pikir aku tak bisa menghabisimu?" Makhluk itu menyeringai, "Aku hanya bersabar karena cuma engkau yang ada di sini." Dengan tatapan penuh ancaman, aura ungu mengerikan mulai terpancar darinya. Kekuatannya meluap, menyelimuti jasad-jasad monster di sekitarnya. Sambil terus meningkatkan daya dan ketahanannya, ia kembali mendesak Chen. Monster itu pun memberi ultimatum. "Tinggallah dan patuh, atau akan kuhancurkan kau sepenuhnya." Namun, di tengah situasi terdesak sekalipun, Chen tak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Dengan petir menyambar di sekelilingnya, ia justru tersenyum sinis. Ia lalu berteriak sekuat tenaga, mengumumkan keputusannya untuk bertarung dan melenyapkan makhluk itu di tempat ini juga. Makhluk bertudung itu hanya tertawa mengejek, menganggapnya konyol, dan bersiap mengakhiri pertarungan ini. Sekali dan untuk selamanya, tanpa rasa takut, Chen menerjang maju, kilat petirnya beradu dengan energi ungu, sang musuh. Dan yang mengejutkan, ia berhasil menahan senjata kuat itu hanya dengan satu tangan. Dengan tatapan tajam dan terfokus, ia mengungkap rahasia yang ditemukannya. Ia telah berhasil membaca pola serangan lawannya. Ia menyadari, tepat sebelum menyerang, ada celah sepersekian detik, 0,4 detik. Celah singkat itulah kuncinya. Ia bisa memprediksi arah bilah itu dan menghindar dengan presisi sempurna. Dan yang terpenting, setelah serangan dilancarkan, makhluk itu memiliki jeda pertahanan selama 0,2 detik. Itulah saatnya. Chen memutuskan untuk menyerang celah pertahanan itu dengan pedang petirnya saat sang monster tak berdaya. Dalam sekejap, ia melesat maju dan berhasil menghunjamkan pedangnya tepat ke jantung makhluk itu. Meskipun seorang dekreng tak mungkin mengalahkan Ereng, serangan ini akan membuatnya lumpuh, setidaknya untuk beberapa detik. Tanpa membuang sedetik pun, ia mengaktifkan skill Dewa Petir, meningkatkan kecepatannya hingga 10 kali lipat. Bagi Chen, kelumpuhan sesaat ini sudah lebih dari cukup. Selama bertarung, matanya telah memindai area sekitar. Satu-satunya sumber cahaya, itulah jalan keluarnya. Dengan sekuat tenaga, ia berlari menuju cahaya itu. Tangannya terulur, berusaha menggapai kebebasan, tapi tepat saat ia berhasil menembus cahaya itu, ia menyadari cahaya itu lenyap di belakangnya. Sang monster mengungkap kebenaran bahwa semua itu hanyalah ilusi, dan tempat ini bukan sarang iblis. Meski begitu, makhluk itu memujinya, mengakui kehebatannya karena bisa menemukan kelemahan serangannya secepat itu. Kemudian, wujud monster itu berubah. Ia mengatakan bahwa pemuda di hadapannya adalah satu-satunya yang bisa membawa harapan. Chen terperangah. Wujud itu, ia pernah melihatnya sebelumnya pada Raja Iblis Lenu. Makhluk itu menjelaskan, bahkan di tengah keputusasaan, Chen tetap menganalisa dan mempertaruhkan segalanya demi secercah harapan.
Ia lalu mengungkapkan rahasia kekuatan Lenu. Di pertarungan akhir, sang Raja Iblis menggunakan berbagai kelas yang berbeda. Dalam sekejap, ia berubah menjadi entitas es dengan kekuatan untuk membekukan segalanya. Tak lama kemudian, ia menjelma menjadi naga es raksasa yang mendominasi langit dengan kehadirannya yang agung. Lalu, ia beralih wujud menjadi monster api dengan daya serang yang mampu menghanguskan segalanya. Dari sana, ia menjadi monster tanaman dengan sulur beracun untuk menjerat musuhnya. Dan terakhir, wujud cahaya suci yang kekuatannya tak kalah mengerikan. Chen mengingat dengan jelas setiap wujud itu. Dan salah satunya, sama persis dengan makhluk yang kini berdiri di hadapannya. Makhluk itu pun mengonfirmasi, inilah wujudnya saat ia dikalahkan dan disegel di tempat ini. Seketika Chen menyadari sesuatu. Apa jangan-jangan ia telah ditelan oleh kekuatan rakus Raja Iblis Lenu, dan karena kekuatan itu kini berada di dalam tubuhnya. Mungkinkah seluruh tempat ini sebenarnya ada di dalam dirinya? Makhluk itu memuji ketajaman berpikirnya, mengatakan bahwa Chen telah membuktikan kelayakannya. Chen masih bingung dan bertanya, apa maksudmu dengan semua yang ada di tempat ini? Sang monster kemudian menunjukkan sebuah item legendaris, kunci kekosongan peringkat SS untuk membuka menara iblis. Ia menjelaskan bahwa Lenu telah melahap iblis yang tak terhitung jumlahnya dan menyegel yang terkuat dari mereka di dalam menara itu. Makhluk itu menyuruh Chen untuk melahap semua iblis itu, menjadikan mereka bahan bakar untuk menjadi jauh lebih kuat. Sambil memegang kunci itu, Chen masih tak percaya lalu bertanya, "Kenapa kau membantuku?" Makhluk itu menjelaskan bahwa bahkan di antara para iblis, ada yang baik dan jahat, dan raja-raja iblis telah membantai bangsanya sendiri. Ia mengaku telah menunggu berabad-abad demi sebuah pembalasan, dan Chen adalah satu-satunya kesempatan untuk mewujudkan dendam itu. Chen diliputi kebingungan. Tempat apa yang dimaksud oleh makhluk itu? Menunjuk ke arah menara yang menjulang, monster itu berkata, semua jawaban tersembunyi di dalamnya, menantimu. Perlahan wujudnya memudar, meninggalkan pesan terakhir, warisi kekuatanku, dan buat mereka semua membayar lunas. Chen terperangah. Haruskah dia benar-benar menerima kekuatan dari makhluk mengerikan ini? Dengan suara menggema, makhluk itu berteriak, mulai sekarang, jadilah tak terhentikan. Telan semua yang ada di menara itu. Namun sebuah peringatan menyusul, iblis di dalam sana bukanlah lawan yang enteng. Mereka adalah makhluk terkejam yang pernah ada. Karena itulah, Chen harus menanggung segala penderitaan dan menaklukkan mereka semua demi mencapai puncak dunia. Dia harus terus bertarung tanpa henti, hingga semua Raja Iblis tunduk di hadapannya, satu persatu. Saat wujudnya lenyap sepenuhnya, suara terakhirnya bergema, hanya orang dengan tekad baja seperti itulah yang pantas mewarisi seluruh kekuatanku. Dan dengan itu, makhluk itu pun sirna, meninggalkan Chen seorang diri dalam keheningan. Seketika, energi ungu pekat merasuki tangan Chen. Sebuah bar status muncul di hadapannya. Dalam sekejap, levelnya melesat ke level 10. Dan sebagai hadiah, 2 bilah pedang iblis pun muncul. Dengan tatapan yang mengeras penuh tekad, Chen menerima takdirnya dan bersumpah akan meneruskan kehendak monster itu. Sistem pun mengonfirmasi dia telah menyerap makhluk itu dan memperoleh kelas Star Warrior beserta skill-skill barunya. Cahaya mentari pagi menyelinap masuk melalui jendela, menandakan fajar yang baru telah tiba. Tiba-tiba, teriakan keras memecah keheningan, bangun semua. Chen tersentak kaget dan langsung terduduk di ranjangnya. Masih setengah sadar, dia mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Teman sekamarnya kembali berteriak, menyuruhnya bergegas, dan saat itulah Chen sadar dia telah kembali ke asramanya. Dia memeriksa tubuhnya, semua lukanya telah lenyap. Mungkinkah semua itu hanya mimpi? Namun, jendela sistem yang muncul di hadapannya menjadi bukti bahwa semuanya nyata dan warisan dari mimpi itu kini ada bersamanya. Dia syok, levelnya naik hingga 10 dalam semalam. Saat dia bertanya-tanya peringkatnya sekarang, Sang Yu mendekati ranjangnya. Sambil mendengus, Sang Yu menyindir. Kudengar ada yang mengigau aneh semalam ya? Di belakang, Malong tampak salah tingkah. Dialah biang keladi yang menyebarkan cerita itu ke seisi kamar. Sang Yu berteriak. Kau pikir bisa merebut posisiku sebagai yang terkuat di asrama ini? Hah? Dengan tatapan menantang, dia melanjutkan, tes peringkat nanti akan membuktikan siapa dirimu yang sebenarnya. Dalam perjalanan, Sang Yu dengan sombongnya berkata, kalian semua cuma peringkat I rendah, sementara aku satu-satunya I tengah di sini. Dia menyeringai. Perbedaan kekuatan kita itu bagaikan langit dan bumi. Aku bisa menghabisi 10 orang seperti kalian sekaligus. Dia terus menyombong.
Bahkan peringkatku mungkin akan naik lagi di tes ini. Malong yang jengah, berbisik pada Chen, abaikan saja dia. Targetkan peringkat D dan buat si bodoh itu bungkam. Dengan ekspresi tenang, Chen hanya merenungkan kemungkinan untuk mencapai peringkat D saat itu. Saat melintasi halaman, sekelompok siswa lain terlihat berjalan ke arah mereka. Sang Yu, yang selalu cari perhatian, langsung berteriak dan melambai untuk menyapa mereka. Setibanya di lokasi tes, kerumunan sudah padat. Tiba-tiba, gerombolan Gongchang menerobos kerumunan, membuat Sang Yu terkejut. Salah satu berandalan berambut putih menatap mereka dengan bengis, namun Chen memilih untuk tidak memedulikannya. Berlawanan dengan ekspektasi semua orang, para preman itu justru menatap lurus ke arah kelompok mereka, tapi Chen hanya berjalan melewatinya. Sama sekali tak terintimidasi. Saat itu juga, kedua preman itu membeku ketakutan. Dengan suara gemetar, mereka menggumamkan nama Chen. Tiba-tiba, mereka membungkuk dalam-dalam dan memanggil Chen dengan hormat. "Kakak!" Sang Yu ternganga, tak percaya. Kenapa mereka begitu takut pada Chen? Chen terus berjalan tanpa menoleh, sementara kedua preman itu tetap membungkuk, menunjukkan rasa hormat mutlak. Tiba-tiba, sebuah suara menginterupsinya. Chen menoleh, matanya memerah. Sosok itu adalah Zhang Jian dari OSIS, yang menanyakan insiden dengan Gong Cheng. Dia mendekat dan mengingatkan, "Kau tahu, dia itu adik dari Presiden OSIS, Gong Ting." Teman-teman sekamar Chen langsung pucat pasi. Mereka mengenali Zhang Jian dari Dewan Siswa. Mereka panik, karena pria itu dikenal sebagai anjing setia sang presiden, seorang awaken peringkat D yang tangguh. Dengan senyum meremehkan, Zhang Jian berkata, "Penciumanku ini tajam. Aku bisa mengendus aroma orang-orang kuat." Namun, dia justru menyeringai sinis, dan berkata kalau dari Chen, dia hanya bisa mencium aura pecundang. Tanpa gentar sedikit pun, Chen balas menatapnya tajam, "Apa hidungmu itu hidung anjing?" Sontak, amarah Zhang Jin meledak. "Apa katamu barusan?" teriaknya. Namun, sebuah suara berat tiba-tiba menginterupsi, menyuruh Zhang Jin menghentikan semua keributan itu. Sosok itu adalah Gong Ting, sang ketua dewan. Dia berkata sudah menyelidiki segalanya dan mengakui bahwa adiknya lah yang bersalah. Dia lalu berbalik, menyatakan bahwa setiap kesalahan pasti ada harganya. Setelah itu, pria tadi pun pergi. Kini, hanya tersisa Gong Ting yang menatap Chen dengan tatapan serius dan penuh selidik. Dengan intensitas yang sama, Chen balas menatapnya tanpa berkedip. Pertarungan tatapan pun tak terhindarkan. Tak lama, ujian peringkat pun dimulai. Seorang guru maju dan menjelaskan bahwa setiap siswa akan dipanggil satu persatu. Gong Ting pun pergi bersama Zhang Jiang, bergumam kalau Chen sepertinya bukan ancaman. Sementara itu, dari kejauhan, seorang wanita pirang misterius mengamati semuanya dari balik jendela. Seseorang di sampingnya bertanya, apakah dia sudah menemukan siswa yang menarik perhatiannya sambil tersenyum? Wanita itu hanya tersenyum tipis. Ujian kali ini sepertinya akan sangat menarik. 1 jam kemudian, penilaian akhirnya dimulai. Nama berikutnya yang dipanggil adalah Sang Jo. Dengan tatapan penuh tekad, dia bersiap menunjukkan kekuatan sejatinya di hadapan semua orang. Dia melangkah menuju bilik penilaian untuk memulai ujiannya. Tes ini dilakukan secara individu di dalam sebuah ruang pelatihan khusus. Di dalamnya, terdapat jantung iblis yang mampu menyerap energi para siswa. Mereka yang telah bangkit harus melepaskan seluruh kekuatan di hadapan jantung itu. Tanpa ragu, Sang Jo melepaskan seluruh kekuatannya. Gelombang energi dahsyat menghantam perangkat itu. Jantung iblis pun mulai berdenyut, menyalurkan energi yang diserapnya ke peralatan di luar melalui kabel. Mesin di luar mulai memproses data dari energi yang dilepaskan sang siswa. Tak lama, hasilnya pun muncul di layar. Sang Jo mencapai peringkat E tengah. Guru mengonfirmasi hasil itu, tapi tampak bingung kenapa data lainnya belum muncul. Milong terlihat gugup, berkata bahwa ini barulah bagian utamanya. Ternyata, selain peringkat saat ini, ujian ini juga bisa mengukur potensi maksimal yang bisa dicapai seorang siswa. Siswa berpotensi tinggi akan jadi sorotan negara, dan potensinya diklasifikasikan sebagai peringkat C. Dengan penuh kekecewaan, Sang Jo meninggalkan arena. 2 tahun berlalu tanpa perkembangan sedikit pun, padahal ia berharap bisa mencapai peringkat D. Saat siswa berikutnya dipanggil, teman-temannya mencoba menghibur, mengatakan kalau peringkat mereka bahkan lebih buruk darinya. Saat Sang Jo dan Malong hanya mendapat E rendah, sebuah hasil baru tiba-tiba muncul di layar, membuat ketiganya terbelalak kaget. Mengejutkan semua orang, peringkat D pertama tahun ini telah muncul. Seluruh penonton pun menjadi gempar. Beberapa saat kemudian, siswa lain berhasil mencapai peringkat D,
namun dengan potensi peringkat A yang jauh lebih tinggi. Melihat ini, ketiga sahabat itu benar-benar hancur. Ini adalah peringkat D ke-8 hari ini. Para guru pun terkesan, karena biasanya hanya ada 2 atau 3 siswa yang bisa mencapai level setinggi itu. Ujian hampir berakhir. Guru pun bersiap memanggil siswa berikutnya, sekaligus yang terakhir. Dan yang terakhir dipanggil. Tak lain adalah Gong Ting, sang ketua dewan siswa. Seketika, kerumunan menjadi riuh. Akhirnya tiba giliran tuan muda dari Guild Kekaisaran. Semua orang menjulukinya sebagai sang terpilih. Sementara itu, Chen hanya menonton dari kejauhan. Orang-orang mulai berbisik, dia sudah peringkat D sejak 2 tahun lalu. Setinggi apa kekuatannya sekarang? Di dalam ruang ujian, jantung iblis seolah berdenyut lebih kencang, bersiap menerima kekuatan pemuda yang mendekat. Sang ketua dewan melangkah mendekati perangkat itu, siap untuk memulai penilaian kekuatannya. Dia berpikir dalam hati, aku akan menahan sedikit kekuatanku agar bisa memberi kejutan besar nanti. Meski begitu, dia yakin dialah yang akan menjadi nomor 1 dalam sejarah sekolah ini. Sesaat kemudian, mesin mulai memproses data. Guru yang mengawasi terkejut karena warna energi yang terpancar benar-benar berbeda dari yang lain. Dan yang mengejutkan semua orang, Gong Ting meraih peringkat D tinggi dengan potensi. Peringkat S, para penonton histeris. Tidak ada yang menyangka akan ada peringkat D tinggi, apalagi dengan potensi peringkat S. Zhang Jian dan teman-temannya bersorak, meneriakkan bahwa Gong Ting adalah yang pertama dalam sejarah sekolah yang mencapai prestasi ini. Mulut Malong dan kawan-kawan sampai ternganga. Mereka baru saja menyaksikan sejarah tercipta tepat di depan mata mereka. Para guru segera mengonfirmasi hasilnya dan memutuskan untuk melaporkan pencapaian luar biasa ini kepada atasan mereka. Kerumunan kembali gempar. Seseorang dengan potensi S adalah harta karun langka yang akan dilindungi oleh negara. Terlebih lagi, sebagai putra pemimpin Guild Kekaisaran, hasil ini sudah pasti akan menjadi berita nasional. Dari kejauhan, sesosok wanita misterius mengamati, menilai ujian tahun ini telah memunculkan banyak bibit berbakat. Di sebelahnya, Direktur Yuan Long bertanya, apakah wanita itu sudah melihat potensi luar biasa dari Gong Ting? Namun, wanita itu menyangkalnya, ia datang sejauh ini bukan hanya untuk menyaksikan kehebatan pemuda itu. Dengan senyum tipis, ia mengaku, ada siswa lain yang penampilannya jauh lebih ia nantikan. Seketika, pandangan beralih pada Chen, yang mengamati arena dengan ekspresi dingin dan tak terbaca. Akhirnya, nama peserta terakhir pun dipanggil. Chen! Saat itu juga, Zhang Jian menghampirinya dengan tatapan meremehkan dan berteriak agar Chen tak mempermalukan asrama mereka. Ia mencibir sinis, kalau sampai keempatnya terbukti sampah, maka asrama mereka akan jadi bahan tertawaan seluruh universitas. Menurutnya, kumpulan orang lemah hanya akan mencoreng nama baik sekolah. Malong tak bisa tinggal diam. Dia balas berteriak pada si congkak itu untuk menunggu dan lihat saja hasilnya nanti. Dengan suara lantang, ia bersumpah bahwa Chen akan membuat semua orang bungkam dengan kekuatannya. Melihat keributan itu, Sang Ju dan yang lain hanya bisa cemas, bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam bilik pengujian, Chen mengambil posisi. Ia bersiap melepaskan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan. Di dalam mesin, Demon's Heart bersiap untuk mengukur aliran energi Chen. Chen berpikir dalam hati, bagi seorang Awakened, masa depan cerah hanya bisa diraih dengan bergabung ke guild papan atas. Dan satu-satunya panggung untuk membuktikan nilai mereka kepada para guild adalah dalam penilaian pertarungan kelulusan. Tim yang berhasil menduduki peringkat pertama, semua anggotanya akan langsung direkrut oleh guild-guild raksasa. Karena itulah, ujian ini bukan sekadar penentu peringkat, ada tujuan yang jauh lebih besar di baliknya. Di sisi lain, Zhang Jian memperkenalkan Yan Lin, rekrutan baru peringkat D ke tim Gong Ting. Dia menyombongkan diri bahwa dengan 9 peringkat D, kemenangan sudah pasti di tangan mereka. Jadi, tujuan sejati dari ujian ini adalah untuk membentuk tim terkuat demi penilaian akhir kelulusan. Namun, ketika tim terkuat terbentuk, tim terlemah pun tak terhindarkan ikut tercipta. Waktu terus berjalan, Malong mulai gelisah, bertanya-tanya kenapa Chen begitu lama di dalam. Tak ada pergerakan apapun, dan layar hasil masih benar-benar kosong. Siswa lain mulai mengejek, mungkin kekuatannya terlalu lemah, sampai mesin pun tak bisa mendeteksinya. Mereka pun mulai beranjak pergi. Zhang Jian mencibir, mengatakan yang tersisa hanyalah sampah. Dan karena tim mereka sudah penuh, ia mengajak yang lain untuk pergi. Gong Ting pun setuju. Ia menyuruh Zhang Jian mengumpulkan anggota tim, agar mereka bisa segera angkat kaki.
Tapi tepat saat itu, Antungsa, layar menyala, hasil yang terpampang membuat semua orang terdiam. Peringkat D, tingkat tinggi. Teman-teman sekamarnya, bahkan para siswa lain, membeku tak percaya. Seketika, Malong bersorak gembira. Dia berteriak, membuktikan pada semua orang bahwa temannya memang sehebat yang ia katakan. Di sudut lain, Gong Ting dan Jiang Jian terperangah. Mereka sama sekali tak menyangka akan hasil setinggi itu. Namun tiba-tiba, sistem mendeteksi ketidakstabilan. Kandidat diminta untuk mengulang tes. Chen tersenyum tipis. Ia tahu, statistik dasarnya di level 10 memang setara dengan peringkat D tingkat tinggi. Maka, ia memutuskan untuk menguji kekuatannya yang lain. Ia memulai proses perubahan kelas saat itu juga. Setelah prosesnya selesai, ia mengaktifkan Infernal Death King, kelas iblis terlemah miliknya. Seketika, layar kembali berkedip liar. Peringkatnya melesat dari D menjadi C tingkat menengah. Teman-temannya kembali dibuat terkejut, tak mengerti kenapa peringkatnya bisa melonjak lagi. Jiang Jian berteriak histeris, menuduh mesin penguji itu pasti sudah rusak. Para guru pun panik. Mereka belum pernah menyaksikan peringkat yang bisa berubah, dan mengira sistemnya telah mengalami error. Sistem kembali mendeteksi ketidakstabilan. Demon's Heart seolah tak mampu menahan luapan kekuatan itu. Kalau begitu, pikir Chen, saatnya mencoba kelas yang lain untuk melihat hasil akhirnya. Dia lalu mengaktifkan Giant's Purgatory untuk melepaskan seluruh batas kekuatannya. Seketika, Demon's Heart seolah menjerit ketakutan, nyaris meledak karena energi yang meluap-luap. Tiba-tiba, aura ungu pekat yang mencekam menyelimuti seluruh langit. Fenomena itu membuat semua orang ketakutan. Gong Ting dan yang lainnya mendongak ke atas, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Teman-temannya menyadari, ini adalah sebuah pertanda bahwa sejarah akan ditulis ulang hari ini. Asrama mereka ternyata telah melahirkan monster selevel dewa. Tepat saat itu, layar potensi berkedip hebat, menampilkan huruf S emas yang terdistorsi. Para guru berteriak syok, bertanya-tanya mungkinkah itu adalah potensi rank S. Gong Ting membeku, seluruh tubuhnya lumpuh oleh apa yang dilihatnya. Layar seketika berubah merah, menampilkan peringatan bahaya yang membuat suasana semakin tegang. Sesaat kemudian, peringatan itu berubah menjadi sistem error dan mesin penguji mulai bergetar hebat tak terkendali. Layar monitor menampilkan 3 huruf. SSS. Sistem peringatan berbunyi, menandakan beban maksimum telah terlampaui. Seketika, seorang siswa panik dan berteriak histeris. Detik berikutnya, mesin uji itu meledak dahsyat menjadi 1000 kepingan. Para guru berteriak panik. Jantung iblis itu kelebihan beban. Mereka pun bergegas ke lokasi. Mereka menerobos masuk ke bilik pengujian. "Apa kau baik-baik saja?" teriak mereka khawatir. Namun, saat seorang guru mendekat, rahangnya terkunci. Matanya terpaku pada pemandangan di hadapannya. Di lantai, tergeletak jantung iblis yang hancur lebur tak bernyawa. Guru lainnya bergumam. Apa mungkin mesinnya rusak karena terlalu sering dipakai hari ini? Chen sadar. Dia sudah kelewatan. Tanpa sengaja, dia menghancurkan jantung mesin itu. Ternyata, kekuatan kerakusannya bahkan bisa melahap inti mesin sekalipun. Tak lama kemudian, Chen melangkah keluar dari bilik. Tanpa satu goresan pun di tubuhnya. Dia lalu memutuskan untuk menguji kemampuan barunya, penasaran dengan apa yang bisa ia lakukan sekarang. Dengan kekuatan barunya, kini dia bisa melihat peringkat sejati semua orang di sekitarnya. Seketika, dia menyadari, kemampuan ini akan sangat berguna untuk rencananya ke depan. Pandangannya tertuju pada Gong Ting, dan dia sadar, pria itu juga menyembunyikan kekuatan aslinya, memanfaatkan mesin yang rusak. Para guru terpaksa menunda ujian akibat insiden ini. Mereka mengumumkan data Chen adalah sebuah kesalahan, dan menyuruh siswa yang belum diuji untuk kembali besok. Tapi Malong dan teman-temannya justru bersorak, masa bodoh dengan ucapan mereka. Chen adalah seorang jenius. Tiba-tiba, Jiang Jian muncul dan berteriak, bagaimana bisa pecundang sepertimu mencapai peringkat C? Dia menuduh Chen merusak mesin, membuat dewan siswa harus menunggu. Mendengar itu, tatapan Chen menjadi dingin. Percikan petir mulai terbentuk di tangannya, siap untuk bertarung. Melihat sikap arogan pria itu, Chen berpikir, haruskah aku menghabisinya sekarang juga? Tapi, Gong Ting menghentikannya. Jangan menghina calon rekan tim baruku, ucapnya tenang. Jiang Ji terperangah, tak mengerti apa yang baru saja dikatakan sang ketua. Sambil tersenyum, Gong Ting secara resmi mengundang Chen untuk bergabung dengan timnya. Dia menjamin jika mereka bertarung bersama,
skor tertinggi dalam sejarah akademi akan menjadi milik mereka. Di sisi lain, Malong dan yang lain tak percaya. Ketua Dewan Siswa secara pribadi mengajaknya bergabung. Salah satu anggota tim tampak kesal. Jika dia bergabung, berarti seseorang harus ditendang keluar. Si preman itu menggerutu. Apa haknya bergabung saat orang lain bahkan tak bisa masuk dengan menyogok? Tapi melihat sang ketua yang bicara, dia tahu dia tak punya pilihan selain menerimanya. Akhirnya, Zhang Jian menelan harga dirinya. Dengan senyum terpaksa, dia menyambut anggota baru itu. Namun, yang mengejutkan semua orang, Chen menolak mentah-mentah tawaran itu. Zhang Jian membeku, mulutnya ternganga tak percaya. Bahkan Gong Ting pun terkejut dengan penolakan itu dan menatap Chen dengan tatapan serius. Dengan wajah merah padam, Zhang Jian berteriak, "Tim kami adalah yang terkuat di akademi." Tapi Chen hanya menjawab, "Aku tidak peduli." Dengan tatapan sedingin es, Chen memperingatkan mereka untuk tidak mengganggunya lagi, lalu berbalik pergi. Tinggallah Zhang Jian yang berdiri mematung, dengan amarah yang membara di dalam dadanya. Saat Chen dan teman-temannya pergi, kerumunan mulai berbisik. Beraninya dia menolak ketua Dewan Siswa? Beberapa siswa berspekulasi dia mengincar posisi pertama untuk dirinya sendiri. Kini, semua orang menantikan drama yang akan terjadi selanjutnya. Dari kejauhan, teman sekamarnya tertawa puas. Melihat wajah para perundung itu, dia berpikir Chen benar-benar luar biasa. Namun Gong Ting menenangkan anak buahnya. "Biarkan saja," katanya. Sepertinya dia punya rencananya sendiri. Setelah itu, para siswa pun mulai membubarkan diri dari halaman. Setelah ujian usai, Direktur Yuan Long menyayangkan keduanya tidak satu tim, padahal dia berharap akan ada rekor sekolah baru yang tercipta. Namun, seorang wanita misterius di sampingnya tersenyum. Dengan begini, ucapnya, semuanya jadi jauh lebih menarik. Dia menjelaskan, bagi seseorang seperti Gong Ting, penolakan itu adalah sebuah deklarasi perang yang gamblang. Di saat yang sama, salah satu anggota dewan memperingatkan bahwa ketua mereka bukanlah orang yang bisa diremehkan. Zhang Jian masih mendidih karena marah. Dia bilang, Chen hanya sombong karena hasil ujian yang salah. Akan tetapi, Gong Ting justru berpikir, bagaimana jika hasil ujian itu tidak salah? Sambil menyeringai, dia bersumpah takkan membiarkan siapapun merebut posisi pertamanya. Salah satu anak buahnya menawarkan diri untuk memberi pelajaran pada Chen, menganggapnya hanya seorang pemula yang tak tahu diri. Mendengar itu, Gong Ting menatapnya dengan tajam. "Apa aku terlihat seperti orang picik?" tanyanya dingin. Anak buahnya itu pun langsung mundur ketakutan. Gong Ting lalu membubarkan timnya. Dia berkata sedang tidak ingin diganggu, lalu pergi seorang diri. Dengan tatapan gelap, Gong Ting bergumam, "Apapun yang kalian lakukan, itu tidak ada hubungannya denganku." Anak buahnya itu awalnya bingung, tapi kemudian seringai licik muncul di wajahnya. Dia mengerti pesan tersembunyi dari bosnya. Dengan seringai licik, dia mengonfirmasi perintah itu, memastikan presiden tak akan terseret masalah ini. 10 menit berselang, sebuah laporan masuk ke Zhang Jian, memberitahu bahwa Chen telah menghilang dari sekolah. Anak buahnya menjelaskan, dia mendengar Chen bergumam akan pulang, lalu meninggalkan kampus bahkan sebelum sempat makan. Saat Zhang Jian meremukan kaleng soda di tangannya, dia merasa takdir sedang berpihak padanya. Seringai kejam terukir di wajahnya. Di luar sekolah, tidak akan ada aturan yang bisa menghalanginya untuk menghabisi targetnya. Sementara itu, Chen berjalan santai, sama sekali tak menyadari para preman yang sedang merencanakan penyergapan untuknya. Dia terus melangkah di jalanan dekat universitas, pikirannya sibuk menyusun rencana besar. Dia teringat, di masa lalu, sebuah guild elit pernah menemukan iblis kuat di dalam sebuah sarang. Makhluk mengerikan itu, dengan satu serangan tunggal, mampu melenyapkan seluruh tim dalam sekejap mata. Sejak saat itu, monster tersebut meninggalkan sarangnya, mulai menginvasi dunia manusia demi menemukan sesuatu. Akhirnya, Chen berhasil menyusun sebuah rencana sempurna. Tapi untuk menjalankannya, dia butuh modal awal yang sangat besar. Tujuannya adalah Mithril Monster Exchange, pusat material monster terbesar di masa depan. Dia tahu betul, senjata dan equipment adalah segalanya bagi seorang Awakened, dan tempat itu adalah kesempatan terbaiknya. Di sana, Chen menumpahkan sekeranjang penuh taring monster ke atas meja transaksi. Petugas penilai di konter itu terbelalak, bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang murid biasa bisa mendapatkan item seperti ini. Chen hanya menjawab dengan tenang bahwa monster itu menjatuhkannya. Jawaban itu membuat si penilai bingung, karena belum pernah melihat material semacam itu. Namun, seorang pegawai wanita di sebelahnya langsung mengenali item itu.
dan menyebutnya sebagai taring monster peringkat E. Saat wanita itu hendak menjelaskan kegunaannya, si penilai senior memotong ucapannya, meremehkan kalau item peringkat E sama sekali tak berguna. Dia menyombongkan diri, bahwa dia hanya berurusan dengan item-item peringkat D ke atas. Menurutnya, dia tidak punya kewajiban untuk mengetahui informasi tentang barang-barang sampah. Dalam hati, pria itu menggerutu karena klien besar tak kunjung datang dan promosinya terasa makin jauh. Dia pun memutuskan untuk melempar pekerjaan sepele ini pada si pegawai baru. Dia menyuruh gadis itu mengurus semuanya, lalu berbalik pergi tanpa peduli. Beberapa saat kemudian, sang pegawai wanita menyerahkan sebuah koper berisi uang tunai, sambil bertanya, apakah Chen masih memerlukan sesuatu. Melihat uang 18.000 di tangannya, Chen berpikir, jumlah ini sudah lebih dari cukup untuk membayar sewa bulan ini. Setelah urusan pertama selesai, dia berkata masih punya satu barang lagi, dan seketika tangannya mulai bersinar. Dari sana, Chen memanggil pedang iblis raksasa yang diselimuti aura ungu pekat yang mengerikan. Semua pegawai terkesiap. Gadis itu benar-benar terpana melihat senjata luar biasa yang ada di hadapannya. Wanita itu yakin, meski belum pernah melihat senjata ini sebelumnya, benda itu setidaknya pasti peringkat B, atau bahkan mungkin peringkat A. Namun, si penilai senior kembali dengan nada sinis, mengatakan kalau senjata peringkat A harganya bisa mencapai 1 juta, dan seumur hidupnya, dia belum pernah melihat yang seperti itu. Tiba-tiba, seorang pria berambut biru muncul, dan setuju bahwa senjata itu bukan peringkat B, apalagi peringkat A. Mendengar itu, si penilai langsung mencoba menjilat bosnya, mengatakan tentu saja murid miskin seperti ini tak akan punya barang berharga. Namun, sang bos justru mengungkap sebuah fakta mengejutkan, pedang itu adalah equipment peringkat S dari tanah purgatori. Semua orang terhenyak. Pegawai wanita itu membeku karena kaget, sementara si penilai senior berteriak tak percaya. Sang bos dengan antusias menjabat tangan Chen, menyambutnya sebagai tamu kehormatan. Sesaat kemudian, dia mengundang Chen ke ruang VIP, menjanjikan bahwa semua permintaannya akan segera diproses. Dengan senyum tipis, Chen berpikir, umpan yang dia pasang akhirnya berhasil memancing target utamanya. Ternyata, pria itu bernama Qingjai, dan dia adalah bagian terpenting dalam rencana besar Chen. Di dalam ruangan mewah itu, Chen dengan tenang menyeruput tehnya, bersiap untuk memulai negosiasi. Di hadapannya, Qingjai bertanya, apa yang hendak Chen lakukan dengan equipment peringkat S yang tergeletak di atas meja. Dengan ekspresi datar, Chen langsung ke intinya, dan menyebutkan angka 2 juta. Mendengar itu, Qingjai terkejut. Dia bertanya-tanya apakah dia salah dengar, karena angka itu terdengar terlalu rendah. Karena itu, dia menjelaskan bahwa senjata peringkat S nilainya bisa mencapai puluhan juta, dan akan menyebabkan guncangan besar di pasar lelang. Chen lalu menjelaskan, dia tidak bermaksud menjual pedang itu. Dia hanya ingin menjadikannya jaminan untuk sebuah pinjaman. Langkah tak terduga ini membuat Qingjai termenung. Ini bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa biasa. Saat Chen kembali meminum tehnya, sang manajer bertanya-tanya, apakah pemuda ini hanya beruntung atau seorang jenius dengan kekuatan yang tak terduga? Merasakan keraguan Qingjai, Chen menawarkan bunga 10% bulan depan untuk memuluskan kesepakatan. Mendengar tawaran itu, Qingjai meminta Xiaoli untuk meninggalkan ruangan, agar mereka bisa bicara empat mata. Sambil membetulkan posisi kacamatanya, pikirannya bekerja cepat, merangkai setiap kepingan informasi tentang Chen. Ia tahu ujian kelulusan tinggal 1 bulan lagi, dengan hadiah fantastis bagi sang juara pertama. Seketika, seringai tipis terukir di wajah sang manajer saat ia mulai memahami rencana pemuda itu. Qingjai sadar, Chen bukan hanya percaya diri, tapi ia yakin akan merebut posisi puncak dalam ujian tersebut. Dari situlah ia menarik kesimpulan. Chen butuh uang secepatnya untuk sebuah urusan yang sangat genting. Mengerti celah yang ada, Qingjai pun melancarkan tawarannya. 1,5 juta tunai saat ini juga, tanpa bunga selama 1 bulan penuh. Sambil mengulurkan tangan dengan senyum penuh arti, ia berkata, ini hanyalah tanda pertemanan di antara mereka. Chen terdiam sejenak, matanya menajam, menganalisa kebaikan yang terasa janggal ini. Qingjai pun meyakinkan bahwa rahasia ini aman bersamanya. Ia hanya meminta prioritas dalam kerjasama bisnis mereka di masa depan. Chen tersenyum tipis. Kecerdasan pria ini benar-benar mengagumkan, pantas saja takdir memilihnya menjadi salah satu yang terkuat di masa depan. Chen sadar, ia tidak bisa menaklukkan dunia ini seorang diri. Ia butuh rekan yang cerdik dan bisa dipercaya. Jabat tangan itu pun menjadi segel dari sebuah aliansi yang akan mengguncang segalanya.
Tak lama kemudian, sebuah kontrak manapun muncul di antara mereka. Untuk meresmikan kesepakatan itu, dana langsung meluncur ke rekening Chen, sementara Qingjai tersenyum penuh kemenangan. Rasa penasaran kini menyelimuti Qingjai, senjata macam apa yang akan pemuda ini gunakan dalam ujian nanti? Ia mengaku tak punya item peringkat S di gudangnya, tapi ia menawarkan untuk meminjamkan beberapa senjata peringkat A atau B jika Chen membutuhkannya. Namun Chen dengan tenang menolaknya, dan dengan satu gerakan tangan, ia memanggil sesuatu dari kehampaan. Mengejutkan semua orang, sebuah pedang lain yang identik dengan jaminannya muncul di hadapan mereka. Momen itu membuat Qingjai dan gadis berambut pink di sebelahnya membeku, nalar mereka tak bisa mencerna. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Setelah semua urusan selesai, Qingjai melepas kepergian Chen, memanggilnya pahlawan masa depan. Ia pun memberi selamat pada Shuli atas promosinya karena berhasil menjaga klien VVIP ini. Namun, di ambang pintu, langkah Chen terhenti. Ia berbalik dengan ekspresi serius, mengatakan ada satu barang lagi yang ingin ia beli sebelum pergi. Tak lama berselang, Chen sudah berada di dalam taksi, melesat menuju destinasi berikutnya. Dengan uang yang baru ia dapatkan, ia tiba di terminal bus antar kota dan berdiri menatap gedung di depannya. Saat itu, kepingan memori dari kehidupan masa lalunya yang kelam mulai berputar kembali. Kenangan pahit saat ia harus banting tulang di banyak pekerjaan paruh waktu, hidup super hemat bersama adiknya hanya untuk menyambung nyawa. Di tengah kesulitan itu, secercah harapan datang. Adiknya yang brilian berhasil diterima di akademi seni ternama. Chen masih ingat dengan jelas bagaimana adiknya memandangi surat penerimaan itu dengan tatapan yang rumit. Namun karena takut menjadi beban, sang adik dengan berat hati mengorbankan mimpinya demi tetap berada di sisi kakaknya. Tersadar dari lamunannya, Chen mengecek ponselnya. Adiknya, Xiaoyan, seharusnya sudah sampai. Tiba-tiba, sebuah suara yang sangat ia rindukan memanggil namanya, membuatnya berbalik seketika. Itu adalah adiknya, yang langsung mengomel karena ia salah menunggu di pintu masuk, bukan di pintu keluar. Sosok Xiaoyan akhirnya muncul, menggodanya karena selalu saja salah tempat. Chen hanya bisa terpaku. Sudah 7 tahun lamanya sejak terakhir kali ia melihat wajah ini. Gadis itu lalu menyuruhnya membantu membawa koper, heran melihatnya hanya berdiri mematung. Tak mengerti reaksi kakaknya, ia melambaikan tangan di depan wajah Chen, bertanya kenapa ia hanya diam menatapnya. Tanpa sepatah kata pun, Chen menarik adiknya ke dalam sebuah pelukan yang begitu erat. Xiaoyan terperanjat, sama sekali tak mengerti apa yang terjadi. Dengan senyum penuh kelegaan, Chen berbisik dalam hati. Akhirnya, aku menemukanmu lagi. Pelukan itu berlangsung cukup lama, hingga membuat Xiaoyan mulai merasa sedikit malu dengan semua perhatian itu. Beberapa saat kemudian, ia mulai mendorong kakaknya menjauh, berteriak kalau pelukannya membuatnya sesak napas. Sambil mengomel, ia bilang kakaknya bertingkah sangat aneh, seolah baru saja diputuskan oleh seorang gadis. Setelahnya, mereka pun pulang sambil bergandengan tangan, sementara Xiaoyan bercerita tentang perjalanannya. Melihat senyum itu, gelombang tekad yang membara membakar jiwa Chen. Dengan tatapan penuh kasih, ia bersumpah dalam hati. Di kehidupan ini, ia tak akan pernah membiarkan adiknya menderita lagi. Sementara itu, di sebuah gang yang remang, sekawanan bayangan tampak menunggu. Sang pemimpin memberi isyarat agar semuanya bersiap. Dengan seringai jahat, ia menantikan kemunculan Chen. Changi bersumpah akan membuat Chen merasakan akibatnya karena berani mengusiknya. Salah satu anak buahnya tampak cemas, mempertanyakan risiko membawa gerombolan OSIS sebanyak ini. Namun sang pemimpin menjawab dengan geram. Amarahnya sudah diubun-ubun. Merasa seorang rendahan tak pantas bicara seperti itu padanya. Kata-kata Chen yang menyuruhnya diam kembali terngiang, membakar harga dirinya hingga menjadi abu. Karena itulah, perintah mutlak diberikan. Hancurkan dia, sampai tak bisa lagi mengikuti ujian kelulusan. Dia menyeringai, membanggakan dirinya sebagai salah satu pembunuh bayaran top di sekolah, sembari memamerkan kilatan dingin dari pisau lipatnya. Sementara, di sisi lain, Chen dan adiknya berjalan santai, sama sekali tak menyadari badai yang akan segera menerjang. Sang adik merasakan keanehan kakaknya. Apa kau stres karena ujian? Pria seserius dirimu tak mungkin sedang jatuh cinta, kan? Candanya. Jadi, pasti itu alasannya bertingkah aneh. Dengan lembut, sang adik mencoba menghiburnya, mengingatkannya pada kata-kata penyemangat yang pernah Chen ucapkan untuknya. Tak berhenti di situ, ia bahkan menyenandungkan lagu tentang kepercayaan diri, berharap bisa membangkitkan semangat kakaknya. Chen tersentuh, adiknya begitu peka menyadari perubahannya. Dengan tenang, dia meyakinkan semua baik-baik saja. Namun dalam hati, Chen tahu dia hanya berpura-pura tegar,
terhalang oleh gengsi seorang pria. Adiknya menghela napas, merasa sang kakak kini membangun tembok di sekeliling hatinya. Tanpa mereka sadari, gerombolan Chiangdai sudah mengintai dari kejauhan, siap menerkam. Salah seorang dari mereka melihat adik Chen dan bertanya pada pemimpinnya dengan seringai licik. Dengan tatapan keji, Chiangdai berujar, ini justru lebih bagus. Gang ini, tanpa kamera, pestanya akan jauh lebih meriah. Tiba-tiba, Chen merasakan aura permusuhan pekat yang mendekat. Dia langsung sadar, para anggota OSIS itu datang untuk membuat perhitungan. Chen sedikit terkejut. Mereka begitu cepat menemukannya di tempat terpencil ini. Untuk melindungi adiknya, dia segera meraih airbud miliknya. Dengan gerakan kilat, ia memasangkannya ke telinga sang adik, agar suara pertarungan tak mengusiknya. Aku ingin berbagi lagu yang sering kudengar, ujarnya. Gadis itu hanya menatapnya bingung. Sambil menikmati alunan musik, ia bergumam bahwa lagu mencerminkan isi hati dan tersenyum berpikir ini caranya memahami dunia sang kakak. Dengan adiknya yang telah teralihkan, Chen berbalik, tatapannya berubah tajam dan dingin, matanya berkilat penuh ancaman. Gerombolan preman itu mendekat dengan Chiangdai memimpin di depan. Dikelilingi para berandalan, sang adik tetap tenang mendengarkan musik, sama sekali tak menyadari bahaya yang mengancam. Momen itu pun tiba, para preman serentak menyerbu ke arah Chen yang telah siap menanti. Seketika, ingatannya melayang ke tahun 2060, saat ia kehilangan keluarganya dan hanya menemukan adiknya kembali. Setelah terlahir kembali, dengan mata berkilat penuh amarah, Chen berpikir ini adalah momen berharga bersama keluarganya setelah 7 tahun lamanya. Kemarahan membuncah karena mereka berani merusak momen ini. Tanpa ragu, ia melesat menerjang ke arah mereka. Satu hantaman telak mendarat di wajah preman pertama. Kekuatannya begitu dahsyat hingga tubuh itu terpental, membuat yang lain terperangah. Di tengah kekacauan itu, Xiao masih terhanyut dalam musik dengan mata terpejam. Benar-benar tak sadar, pertarungan brutal tengah berlangsung. Chen bersiap menyerang lagi, tinjunya seolah bersinar seiring irama lagu. Penyerang berikutnya bahkan tak sempat bereaksi, sebelum sebuah pukulan keras menghantam wajahnya tanpa ampun. Dengan kelincahan luar biasa, Chen menari di antara kepungan musuh tanpa sedikit pun kesulitan. Dia melepaskan tendangan memutar yang dahsyat, melontarkan seorang preman ke udara, membuka jalan di hadapannya. Seseorang mencoba menyerangnya dari belakang. Sebuah pukulan besar mengarah lurus ke wajahnya. Namun dengan mudah, Chen menahannya dengan satu tangan, menunjukkan kekuatan yang superior. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia memelintir lengan lawannya yang mulai diliputi kepanikan. Jeritan kesakitan menggema saat Chen mematahkan lengannya tanpa belas kasihan sedikit pun. Kekuatan hantamannya begitu besar, tulang preman itu remuk seketika. Dengan serangan pamungkas, ia menyapu bersih sisa musuh, bertekad melindungi adiknya. Chiangdai membeku di tempatnya, syok melihat apa yang baru saja terjadi. Dia tak habis pikir, bagaimana mungkin Chen memiliki kekuatan sebesar ini saat tubuh pemuda itu bersinar dengan aura keemasan, tanpa memberi waktu pada lawannya. Chen kembali melesat dan mendaratkan pukulan telak pada preman lainnya. Dengan gerakan secepat kilat, ia menumbangkan sisa anak buah Chiangdai, membuka jalan lurus menuju sang pemimpin. Terdesak, Chiangdai mengeluarkan pisau lipatnya dan bersiap untuk bertarung. Sadar telah meremehkan lawannya sambil menggeretakkan gigi menahan amarah. Dia membanggakan dirinya sebagai salah satu pembunuh bayaran teratas dan pantang baginya untuk kalah dari seorang bocah biasa. Amarahnya meledak. Berteriak tak terima, ia menolak untuk diam dan langsung menerjang Chen. Namun, secepat kilat, Chen sudah muncul di hadapannya, melancarkan satu pukulan yang membawa maut. Dampak brutal itu seketika melontarkan sang ketua geng. Ia terlempar jauh, tanpa sempat membela diri. Chen tak memberinya ampun sedikit pun. Seluruh kekuatannya dikerahkan untuk mengakhiri pertarungan ini, sekali dan untuk selamanya. Tinjunya menghantam telak wajah lawannya, merontokkan beberapa gigi, dan membuatnya langsung tak sadarkan diri. Satu pukulan terakhir membuat tubuh Chiangdai melayang di udara, seolah tak berbobot sama sekali. Tubuhnya terlempar begitu jauh, hingga akhirnya lenyap, ditelan ujung gang yang gelap. Kekuatan serangan itu begitu dahsyat, gema benturannya menggema di seluruh area, menandai kemenangan mutlak Chen. Saat semua musuhnya terkapar di tanah, Chen berbalik dengan tatapan dingin yang menusuk. Mata merahnya menyala laksana bara di kegelapan. Berdiri di atas salah satu preman, Chen mengulangi peringatannya. Jangan pernah mengganggunya lagi. Dengan mata merah yang berkilat tajam, ia bertanya, apa para bedebah ini tidak mengerti bahasa manusia? Tersungkur tak berdaya, Chiangdai akhirnya sadar ancaman itu bukan gertakan. Ia pun memohon ampun. Muak melihatnya, Chen menarik kerah bajunya tanpa sabar. Sebilah pisau dingin kini menempel di lehernya.
Ia memerintahkan pria itu untuk diam jika masih ingin hidup. Ketua geng itu panik melihat kesungguhan di mata Chen. Ia tahu pemuda ini tidak main-main. Dia tak habis pikir, bagaimana seorang murid SMA bisa memiliki aura membunuh yang begitu pekat. Penderitaan macam apa yang telah ia lalui. Dengan tatapan yang mampu membekukan darah, Chen memerintahkan Chiang Dai untuk mendengar setiap katanya. Ia tak peduli apapun yang mereka lakukan di luar sana. Tapi, jika mereka berani menyentuh sehelai rambut pun adiknya, Chen menekan pisaunya lebih dalam. Ancamannya berlanjut. Jika mereka berani muncul lagi di hadapannya dengan niat jahat, ia bersumpah tak akan segan membuat mereka semua lenyap dari muka bumi. Penjahat itu hanya bisa mengangguk ketakutan, lidahnya keluh. Setelah pesannya tersampaikan, Chen berbalik pergi, meninggalkan para preman yang gemetar ketakutan, sementara pisaunya ia letakkan begitu saja di tanah. Di sisi lain, adiknya masih terhanyut alunan musik. Air mata tanpa sadar menetes, tersentuh oleh lirik lagu yang ia dengar. Kenapa lagu ini begitu menyedihkan? Tanpa tahu alasan sesungguhnya, gadis itu berpikir mereka baru berpisah beberapa hari. Tapi kakaknya bertingkah seolah telah menderita begitu lama. Ia meyakinkan diri bahwa kakaknya akan selalu ada untuknya. Sambil melepas earphone-nya, ia memanggil sang kakak, mengeluh kalau lagu ini membuatnya jadi cengeng. Dengan senyum lembut, Chen mengejutkan adiknya dengan sebuah kotak hadiah kecil. Ia membukanya, memperlihatkan sebuah pena emas yang indah, dan berkata itu adalah hadiah Siu terbelalak. Ia mengenalinya sebagai pena gambar holografik model terbaru di pasaran. Gadis itu bertanya dari mana kakaknya dapat uang, karena pena ini harganya lebih dari Rp10.000. Ia bahkan berpikir untuk mengembalikannya karena terlalu mahal. Chen teringat bagaimana di masa lalu ia gagal melindungi mimpi adiknya. Dengan tangan yang masih berlumuran darah dari pertarungan tadi, ia mengambil keputusan tentang hidup barunya. Karena itu, ia bersumpah pada dirinya sendiri. Kali ini, ia akan melindungi semua yang berharga baginya. Sementara di luar terdengar teriakan minta tolong. Di dalam rumah, gadis itu mencoba hadiahnya, mulai menggambar di udara. Ia terkesima saat berhasil menciptakan hologram ikan dan berkata, "Luar biasa, aku bisa menggambar di udara." Di sisi lain, Chen makan dengan lahap. Ia senang adiknya menyukai hadiah itu sambil memuji rasa mienya. Tapi, Xiao masih saja khawatir. Ia mengingatkan kakaknya soal uang sewa dan melarangnya menghabiskan uang seperti ini. Chen kembali mengejutkannya dengan berkata bahwa ia sudah membayar sewa untuk setahun penuh. Dengan sedikit canggung, ia beralasan kalau ia baru saja dapat untung dari sebuah kesepakatan bisnis dengan temannya. Gadis itu menyilangkan tangan dengan curiga. Ia tahu kakaknya payah dalam berbohong dan pasti menyembunyikan sesuatu darinya. Walau curiga, ia menyadari ada sesuatu yang berbeda di mata kakaknya. Tatapannya tampak jauh lebih hidup. Ia berpikir dalam hati, sudah lama sekali ia tak melihat senyum tulus dan bahagia di wajah kakaknya. Karena itu, lewat sebuah gestur sederhana, Xiao menunjukkan kepeduliannya yang tulus. Ia hanya berpesan, apapun yang terjadi, kakaknya tidak boleh memaksakan diri. Chen hanya menatapnya, lalu mengangguk dengan senyum tipis untuk menenangkannya. Sementara itu di tempat lain, terungkap bahwa lebih dari 60% tulang Chiang Dai patah. Seorang pria misterius mengamati akuariumnya, berkata bahwa penyembuh terbaik pun takkan bisa memulihkannya dalam sebulan. Tak disangka, bocah itu nekat mengejar Chen, dan berakhir dalam kondisi separah ini. Seorang wanita di dekatnya berkomentar, dengan begini Chen pasti akan absen dari uji kelulusan. Namun pemuda congkak itu tak peduli, dan menyebut timnya hanya kehilangan beban tak berguna. Sesaat kemudian, ia berbalik dan berhadapan dengan seorang pria tua berkacamata. Dia adalah Gong Sechuan, direktur universitas yang kembali menyebut nama Chen. Sang direktur berkata bahwa ia telah memeriksa kembali hasil evaluasi peringkat internal, dan setelah memastikan, Gong Sechuan mengonfirmasi bahwa Chen memang berada di peringkat C, satu-satunya siswa dengan peringkat lebih tinggi darinya. Fakta ini menghantam pemuda mata hijau itu, membuatnya terkejut karena tak pernah menduga hal ini. Gong Sechuan memperingatkan bahwa ayah Gong Ting telah mengundang wakil presiden aliansi untuk menemuinya, jadi tidak boleh ada yang mencuri panggungnya. Oleh karena itu, sang direktur menegaskan jika situasi menjadi sulit, ia harus mengambil tindakan tegas. Dia bahkan mempertimbangkan untuk meminta keponakannya mengisi posisi kosong di tim Gong Ting. Tapi Gong Ting langsung memotong, mengatakan pamannya terlalu banyak berpikir dan khawatir tanpa alasan. Dengan senyum penuh percaya diri, ia bertanya apa sang direktur benar-benar berpikir ia memakai kekuatan penuhnya saat evaluasi. Dari sana, ia menjamin bahwa saat ujian pertempuran yang sesungguhnya tiba, semua orang akan melihat kebenarannya.
Gongting bersumpah akan menunjukkan pada dunia siapa yang terkuat di tempat ini. Sementara itu, di asrama pria Universitas pukul 11 malam, Chen sedang mandi. Dia merenungkan bagaimana ia telah menyelesaikan lari latihan 100 kilometernya. Dan dengan masalah keuangan yang sudah teratasi, segalanya berjalan mulus. Misi selanjutnya sudah jelas. Menang ujian kelulusan dan merebut hadiah 1 juta untuk melunasi pinjaman. Dia tahu harus menepati kontraknya, karena bantuan Chiang Jai akan sangat ia butuhkan di masa depan. Berbaring di ranjangnya, Chen berpikir bahwa ujian akhir yang besar hanya kurang dari sebulan lagi. Demi memastikan kemenangan, ia memutuskan harus naik level beberapa kali lagi. Tiba-tiba, sistem kerakusan aktif, dan sebuah menara gelap yang mengerikan muncul menjulang di hadapannya. Di hadapan struktur raksasa itu, Chen memantapkan diri untuk menghadapi tantangan berikutnya. Dia ingat hasil tes menunjukkan kelas terlemahnya, Raja Gigi Kematian, berada di peringkat C. Sementara kelas terkuatnya, Raksasa Purgatori, begitu dahsyat hingga tak terukur. Peringkat 2 kelas lainnya masih menjadi misteri baginya. Dengan pemikiran itu, Chen memanggil kunci celah waktu peringkat SS, siap untuk digunakan. Begitu item itu ia gunakan untuk membuka gerbang menara iblis, ia bertekad menguji kekuatannya di dalam. Gerbang pun terbuka, menampakkan portal kosmik yang membuat Chen penasaran seperti apa isi menara itu. Tanpa ragu, ia terhisap ke dalam pusaran ungu dan lenyap seketika. Tiba di sisi lain, Chen terperangah dengan pemandangan di hadapannya. Bertanya-tanya tempat apa ini. Dia mendarat di lokasi terpencil bernama Starpal Baron. Sebuah tempat dengan lanskap yang begitu asing. Tiba-tiba, Chen merasakan keanehan dan tubuhnya bereaksi di luar dugaan. Dia nyaris tak bisa berdiri dan langsung jatuh berlutut. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan susah payah, Chen sadar, gravitasi di sini 10 kali lebih kuat dari normal. Pintu keluar telah lenyap, dan ia tahu satu-satunya cara keluar adalah mengalahkan bos lantai ini. Saat ia berusaha bangkit, sebuah cakar ungu raksasa muncul dari udara tipis, menandakan bahaya. Sesaat kemudian, seekor singa hantu peringkat B menampakkan diri. Makhluk mengerikan itu siap menerkamnya, seolah sudah beradaptasi dengan gravitasi berat ini. Chen memutuskan untuk mengubah kelasnya, dan sistem pun memulai proses transformasi. Kini sebagai pembunuh listrik, atributnya berfokus pada kecepatan dan keberuntungan untuk melawan makhluk buas itu. Dengan auman ganas, singa hantu melompat ke arah Chen, yang bersiap menahan gempuran. Menggunakan kelincahan barunya, Chen nyaris berhasil menghindari terkaman kilat dari binatang itu. Meskipun lebih cepat, tubuhnya masih terasa berat, dan ia tahu pertarungan ini harus diakhiri secepatnya. Dalam satu gerakan gesit, ia mencoba menyerang titik lemah sang singa, namun serangannya meleset. Chen sadar, gravitasi tinggi ini sangat memengaruhi kecepatan dan akurasinya. Akibatnya, kelas pembunuh kehilangan keunggulan utamanya, dan dia pun terhempas ke tanah. Makhluk itu bahkan seolah tak merasakan serangan tadi, dan terus maju tanpa goresan sedikit pun. Melihat kekuatan monster itu, Chen mulai bertanya-tanya tingkat kesulitan menara yang sebenarnya. Dalam situasi terdesak, dia memutuskan untuk berganti kelas sekali lagi, memilih raksasa Purgatori. Wujud ini adalah seorang prajurit bintang yang meningkatkan kekuatannya secara drastis dan memungkinkannya memanipulasi gravitasi. Dia berpikir bahwa setiap kelas punya keunggulannya sendiri, dan untuk pertarungan ini, kekuatan mentah adalah kunci segalanya. Dengan kekuatan dahsyat yang baru saja bangkit, Chen melancarkan serangan pamungkas pada monster itu. Ia mengerahkan kemampuannya, memadatkan gravitasi sampai ke titik puncaknya untuk melipat gandakan dampak serangannya. Dengan kekuatan yang dilipat gandakan 60 kali, Chen berteriak sambil mengumpulkan semua tenaganya dalam satu tinju. Di hadapannya, singa hantu itu mengaum buas. Sama sekali tak tahu malapetaka apa yang menantinya. Sinar penghancur langsung menghantamnya telak, dan tubuhnya mulai terkikis menjadi debu saat Chen mengeluarkan jurus Triple Gravity Calamity yang melenyapkan monster itu tanpa sisa. Setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, Chen pun ambruk ke tanah, terengah-engah di tengah kawah yang baru saja ia ciptakan. Sebagai piala kemenangannya, tulang singa hantu pun ia dapatkan. Pertarungan barusan memberinya 12.000 poin pengalaman dan langsung melesatkannya ke level 11. Tak lama kemudian, sebuah notifikasi sistem menjelaskan bahwa setiap bintang di kartu kelasnya adalah pengganda status kekuatannya. Kelas Giant Purgatory miliknya memiliki 11 bintang, sedangkan Electric Assassin punya 9 bintang. Kenyataan pahit menyadarkannya, tak ada satupun kelasnya yang melampaui peringkat B. Di hadapan fakta ini, sebuah pemikiran gila mulai terlintas di benaknya. Ia bingung,
kenapa stage ini belum juga berakhir setelah ia membunuh monster itu. Lebih parahnya lagi, gerbang menuju lantai berikutnya pun tak kunjung terlihat. Tiba-tiba, kepingan puzzle itu menyatu, dan sebuah teori mengerikan terbentuk di kepalanya. Dari balik kegelapan yang pekat, sepasang mata kecil misterius perlahan terbuka menatapnya. Di hadapannya, sebuah portal hitam raksasa menganga di langit yang sunyi itu. Dari dalam sana, puluhan pasang mata menyala penuh ancaman mulai mengawasinya. Saat itulah Chen sadar, bos yang sebenarnya dari lantai ini belum muncul. Dari portal itu, beberapa singa yang identik bermunculan, dan dia pun mengerti bahwa yang ia bunuh tadi hanyalah monster kroco. Tanpa sempat bereaksi, salah satu monster itu menerkam Chen dengan cakar tajamnya. Dalam sekejap, tubuh Chen sepenuhnya kewalahan dan dicabik-cabik tanpa ampun oleh para monster itu. Di tengah siksaan tanpa akhir itu, akhirnya ia mengerti arti sesungguhnya dari Giant Purgatory. Meskipun tubuhnya sedang hancur lebur, ia tahu ia harus menahan semua rasa sakit ini agar tetap sadar. Dengan wajah bersimbah darah, Chen menguatkan tekadnya, ia harus menaklukkan neraka ini, apapun taruhannya. Tiba-tiba, Chen terperanjat bangun dari tidurnya, menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Napasnya terengah-engah, ia terduduk di ranjang asramanya, mencoba menenangkan diri dari syok yang baru saja ia alami. Walaupun hanya mimpi, ia bisa merasakan setiap ototnya seakan terkoyak dan rasa sakitnya terasa begitu nyata. Dia sadar, untuk menjadi kuat tidak ada jalan pintas, dan perjalanannya melewati neraka baru saja dimulai. Adegan beralih ke aula besar universitas, tempat upacara pembentukan tim akan segera dimulai. Di meja utama, Direktur Gongsun mengamati para murid dengan tenang sambil menyesap minumannya. Di aula itu, para murid saling berbisik. Rumor beredar bahwa pejabat dari aliansi guild datang untuk mengawasi ujian kelulusan. Karena desas-desus itu, salah satu dari mereka sadar, mungkin itulah alasan aturan ujian tahun ini berubah begitu drastis. Tahun ini, aturan baru mengharuskan setiap tim beranggotakan 5 orang, dengan setidaknya 1 anggota berperingkat A-High atau lebih tinggi. Saat mereka sibuk berspekulasi, apakah perubahan ini dibuat agar segalanya lebih menarik, Direktur Gongsun pun angkat bicara, mengumumkan bahwa informasi peringkat semua orang telah dikirim ke gelang mereka masing-masing. Seketika, semua murid langsung bergegas memeriksa daftar yang muncul di perangkat mereka. Daftar itu menampilkan nama dan peringkat setiap murid, dengan Gongting bertengger di posisi puncak sebagai peringkat D-High. Tiba-tiba, seorang murid berkacamata menunjuk layar dengan kaget, melihat sesuatu yang tak masuk akal. Di dasar daftar itu, nama Chen tercatat sebagai peringkat E-Low. Melihat hal itu, pemuda tadi tak percaya dan bertanya-tanya bagaimana mungkin Chen hanya peringkat E. Seorang gadis juga ingat hasil ujian sementaranya adalah peringkat C, dan tak mengerti kenapa peringkatnya turun drastis. Keduanya pun menyimpulkan bahwa inti iblis milik Chen pasti telah hancur. Murid lain mengeluh karena ia ingin satu tim dengannya. Tapi sekarang, dengan peringkat serendah itu, tak akan ada yang mau menerimanya. Salah satu dari mereka berkomentar sinis, Chen pasti menyesal telah menolak ajakan Gongting. Selama itu, Gongting hanya menatap semua itu dengan ekspresi dingin dan penuh percaya diri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari atas, Direktur Gongsun mengamati reaksi para murid dengan tatapan dingin dan penuh perhitungan. Ia berpikir betapa tak bergunanya keponakannya itu, dan bertanya-tanya kapan ia akan belajar menggunakan kekuatannya dengan benar. Karena itu, ia memutuskan untuk memberinya pelajaran, dengan cara memastikan rivalnya itu bahkan tak layak untuk ikut berkompetisi. Waktu terus berjalan, para murid pun didesak untuk segera membentuk tim mereka. Sontak, para murid berbondong-bondong mendekati Gongting, berebut untuk masuk ke dalam timnya. Dalam sekejap, beberapa parti pun terbentuk. Sementara yang lain masih kebingungan, kesulitan mencari anggota yang tersisa. Situasi tim Chen bahkan lebih parah. Mereka hanya berempat. Menurut aturan baru yang mendadak, sebuah tim harus beranggotakan 5 orang, dan setidaknya salah satunya wajib memiliki rank E tingkat tinggi. Ujian pertempuran kelulusan ini adalah satu-satunya panggung bagi mereka untuk membuktikan nilai diri. Hanya dengan skor tim yang gemilang, masa depan cerah menanti mereka. Dalam ujian akhir nanti, jumlah monster di Gua Iblis akan disesuaikan dengan jumlah anggota tim. Ini bukan berarti semakin banyak anggota, semakin mudah. Justru, strategi dan kekuatan menjadi kunci utama. Meski begitu, tak ada satupun yang sudi melirik para murid berperingkat rendah. Bagaimana tidak? 3 murid dengan rank E terendah di seluruh akademi, semuanya berasal dari asrama Chen. Seorang murid dari tim lain mendekat. Dia menawari Xiang Zhou untuk bergabung dengan tim mereka. Tim kami kurang 1 orang,
kau pasti tak mau berakhir dengan 3 sampah berperingkat rendah itu kan? Ujarnya dengan senyum meremehkan. Tanpa kami, kau bahkan mungkin takkan lolos ujian kelulusan. Jika ini terus berlanjut, ketiga rank E itu akan tersingkir dan kehilangan kesempatan mereka satu-satunya untuk berkompetisi. Namun, Xiang Ju menolak tawaran itu mentah-mentah. Maaf, kami sudah berjanji untuk membentuk tim bersama. Aku tak akan mengkhianati teman-temanku. Ditolak oleh seorang murid rank E rendah, kelompok itu pergi dengan kesal. Kini, hampir semua orang sudah punya tim. Tak ada lagi rank tertinggi yang tersisa. Tim Chen jelas butuh satu orang lagi, tapi tak ada satupun yang mau mendekat. Di tengah suasana tegang itu, Chen menyadari sebuah fakta mengejutkan. Matanya tertuju lurus ke atas panggung. Dia sadar bahwa Bo Gongxuan, sang direktur penempatan kerja, punya nama keluarga yang sama dengan Gong Ting. Jadi, dia juga dari keluarga Gong. Seenaknya mengubah aturan ujian kelulusan, bahkan memanipulasi ranking asli Chen agar tak ada yang mau bergabung dengannya. Apa mereka menganggapnya sebagai ancaman bagi Gong Ting? Orang-orang berkuasa itu benar-benar bisa melakukan apa saja sesuka hati mereka. Tapi karena mereka sudah berani mengincarnya secara terang-terangan, Chen tak punya alasan untuk menahan diri lagi. Lagi pula, ujian bukanlah satu-satunya cara untuk membuktikan kekuatan sejati. Akademi Awakener punya sebuah tradisi kuno untuk membantu para murid menguji diri mereka dalam pertarungan nyata. Siapapun bisa melayangkan tantangan duel 1 lawan 1, kapan saja. Meskipun sangat provokatif, inilah cara tercepat untuk pamer kekuatan di hadapan semua orang. Banyak yang akan menolak tantangan ini. Tapi Chen yakin, Gong Ting tidak akan lari. Jika Chen berhasil mengalahkannya di depan umum, para ranker yang haus akan skor tinggi, pasti akan berebut masuk ke timnya. Namun, sebelum rencana itu sempat dijalankan, sesosok figur muncul di pintu masuk. Chen, apa timmu masih butuh anggota? Aku juga ingin ikut ujian kelulusan tahun ini. Aku sudah mencapai rank D sejak SMP. Bergabung dengan timmu takkan jadi beban, kan? Sontak semua mata tertuju pada Ling Yu. Gongxuan yang melihatnya bahkan nyaris tersedak. Dia segera memperingati gadis itu. Murid Ling Yu, kau hanya murid pertukaran. Secara teknis, kau tak memenuhi syarat ikut ujian kami. Sejak pindah, kau bahkan belum pernah ikut tes ranking. Aku tak punya bukti apapun soal peringkatmu yang sekarang. Partisipasimu jelas melanggar aturan. Tepat saat itu, sesosok figur muncul di ruangan, bukan berjalan, melainkan sebagai proyeksi hologram. Dengan tenang ia berkata, Ling Yu, kau di sini hanya untuk pertukaran singkat. Kenapa ikut campur dalam urusan ini? Melihat hal itu, alis Chen bertaut dalam benaknya. Aku ingat kelas kepala sekolah tentang warrior. Bagaimana mungkin dia punya kemampuan teleportasi? Kepala sekolah melanjutkan, kehadiranmu akan merusak keadilan. Ujian kelulusan hanya bermakna jika kekuatan sejati yang dipertaruhkan. Ling Yu menjawab tanpa gentar. Oh, sayang sekali. Lalu Chen mencoba mendeteksi rank mereka berdua. Tapi anehnya, rank mereka tak terlihat. Suara kepala sekolah kembali menggema di seluruh penjuru auditorium. Tujuan Universitas Pencerahan Nasional adalah mencetak para Awakener super, memberi mereka panggung terbaik untuk bersinar. Demi memastikan dunia ini terus mendapatkan pasokan talenta-talenta hebat, dan ujian pertempuran kelulusan ini adalah tradisi sakral yang telah berjalan puluhan tahun. Inilah momen penentu takdir dalam kehidupan seorang siswa. Jika kesempatan emas ini hilang karena sebuah kecurangan, bagaimana pihak sekolah akan bertanggung jawab? Mendengar ini, keringat dingin mulai membasahi pelipis Gongxuan. Apa orang tua ini sedang menyindirku? Apa dia tahu aku diam-diam telah merekayasa semuanya? Biasanya, dia tak pernah peduli dengan urusan sepele semacam ini. Menggelar drama ini bersama Ling Yu hari ini, apakah semua ini demi bocah itu? Setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah. Sudahlah, tak ada gunanya berkonflik dengan orang tua itu. Gong Ting, paman hanya bisa membantumu sampai di sini. Para siswa papan atas sudah membentuk tim impian mereka. Sementara Chen terpaksa terjebak dengan 3 rekan tim yang dianggap tak berguna untuk penilaian akhir. Seharusnya, kau bisa menang dengan mudah kali ini. Dia sedikit membungkuk pada kepala sekolah. Kepala sekolah, Anda sungguh bijaksana. Itu adalah kelalaian dari pihak kami. Kami gagal mempertimbangkan bahwa aturan pembentukan tim yang ada sekarang mungkin telah membuat beberapa siswa kehilangan kesempatan. Oleh karena itu, saya umumkan bahwa tim dengan anggota kurang dari 5 orang atau tanpa anggota berperingkat tinggi juga dapat mendaftar. Pintu menuju ujian pertarungan kelulusan selalu terbuka untuk semua orang. Dengan begitu, tim Chen akhirnya memenuhi syarat.
Tak lama kemudian, kepala sekolah dan Ling Yu duduk di sudut auditorium. Sang kepala sekolah berbisik, "Minatmu pada Chenjo ternyata lebih besar dari dugaanku, Ling Yu." Di satu sisi, ada tim terkuat dalam sejarah sekolah yang dipimpin oleh sang jenius, Gong Ting. Di sisi lain, ada Chen dan 3 teman sekamarnya, para penghuni peringkat terendah. Ini membuatku penasaran, gua mana yang akan mereka pilih, dan berapa poin yang akan mereka raih nanti. Tak lama, seorang profesor pun mengumumkan, sekarang, setelah pembentukan tim selesai, para kapten bisa mulai memilih gua iblis. Suara itu menggema di seluruh penjuru aula. Sebuah tim telah menentukan pilihan mereka. Itu adalah tim Chen. Seluruh isi auditorium terhenyak kaget. Bahkan, rekan satu timnya sendiri panik melihat pilihan yang dia buat, memohon agar Chen menariknya kembali. Tapi Chen hanya berdiri di sana. Matanya menatap tajam ke arah layar. Ujian pertarungan kelulusan. Ujian kali ini menantang para siswa untuk membentuk tim dan memasuki dungeon sungguhan. Poin didapat dengan cara mengalahkan gerombolan monster dan sang raja monster di dalamnya. Setiap peringkat dungeon mewakili tingkat kesulitan yang berbeda dengan imbalan yang berbeda pula. Memilih dungeon peringkat F memberikan skor maksimal 75 poin. Sementara memilih dungeon peringkat E menaikkan batasnya menjadi 100 poin. Semua anggota tim yang berhasil meraih skor tertinggi akan menerima tawaran dari Guild Kekaisaran. Dan sang MVP angkatan akan langsung diangkat ke posisi manajerial di dalam guild serta diganjar hadiah 1 juta yuan. Seorang siswa nyeletuk, skor tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah ujian ini adalah 90 poin, diraih oleh seorang siswa jenius di masa lalu. Dia sekarang adalah pemimpin dari Guild Kekaisaran. Sahut yang lain, dungeon peringkat E saja sudah sangat sulit. Kau butuh setidaknya 3 anggota tim berperingkat tinggi hanya untuk punya sedikit harapan. Tim Gong Ting mungkin saja bisa memecahkan rekor sekolah sepanjang masa. Namun di momen krusial itu, Chen langsung menekan sebuah pilihan yang tersedia. Begitu tombolnya menyala, yang membuat semua orang terperangah. Dia memilih dungeon peringkat D, sebuah dungeon yang belum pernah ada yang berhasil menyelesaikannya. Apa orang itu salah pencet tombol? Seru seorang siswa. Rekan-rekan satu timnya hampir kehilangan akal sehat mereka. Sebuah notifikasi konfirmasi muncul di gelang mereka masing-masing, menanyakan persetujuan untuk memasuki dungeon peringkat D. Dan di saat yang bersamaan, Gong Ting juga memilih dungeon peringkat D. Tapi bedanya, jika tim elit Gong Ting yang memilihnya itu adalah sebuah tantangan, tim seperti Chen yang memilihnya langsung menjadi bahan tertawaan. Gelak tawa menyebar ke seluruh penjuru auditorium. Malong menatap Chen dan menyadari sesuatu. Tekadnya benar-benar bulat. Sejak kapan dia memancarkan aura sekuat ini? Dulu, Chen selalu bergantung padanya selama masa-masa sekolah. Tanpa berpikir 2 kali, Malong mengonfirmasi pilihan dungeon peringkat D. 2 anggota lainnya saling berpandangan, lalu pasrah pada takdir mereka. Bagi mereka, dungeon peringkat apapun rasanya sama-sama seperti neraka. Dengan begitu, pilihan mereka pun menjadi final. Chen meminta maaf pada rekan-rekannya karena memilih dungeon peringkat D demi bersaing merebut gelar MVP. Dia tahu, dia telah menyeret mereka ke dalam situasi ini. Lalu dia tersenyum dan berkata, "Ayo kita raih skor tertinggi bersama-sama." Dari belakangnya, suara dingin Gong Ting tiba-tiba terdengar. "Gelar MVP itu milikku, Chen. Hanya ada 1 siswa terkuat di seluruh sekolah ini." Nada suaranya dipenuhi dengan penghinaan yang menusuk. Ling Yu, yang sedari tadi mengamati interaksi mereka, bergumam pelan. "Ini pertama kalinya aku melihat ekspresi seperti itu di wajah Gong Ting." Pertarungan antara keduanya akhirnya dimulai secara terbuka. Anak muda zaman sekarang benar-benar luar biasa dan tak kenal takut, komentar sang kepala sekolah. Tapi Li Chen memilih dungeon peringkat D, itu sedikit terlalu percaya diri, jawab Ling Yu dengan tenang. Walaupun dia menyandang peringkat C, menaklukkan dungeon peringkat D, seorang diri adalah sebuah kemustahilan. Bonus multiplay di dungeon peringkat D mencapai 3 kali lipat, dengan skor maksimal 150 poin. Namun, tingkat kesulitannya berkali-kali lipat lebih ganas dari dungeon peringkat E. Menimbang kekuatan timnya saat ini, itu adalah pilihan yang gegabah. Seulas senyum tipis terukir di wajah sang kepala sekolah. Ya, waktu yang tersisa hanya sebulan lebih sedikit. Nyaris mustahil bagi mereka untuk mencapai kekuatan yang dibutuhkan dalam waktu sesingkat itu. Aku hanya bisa berharap, saat hari itu tiba nanti, Chen dan timnya mampu menunjukkan performa yang membanggakan. 17 hari tersisa sebelum ujian penentuan. Rekan-rekan Chen merintih saat dia mendorong mereka melewati latihan neraka tanpa henti.
dari latihan menghindar, lari bolak-balik, hingga sprint jarak jauh. Sementara itu, murid-murid lain berlatih dengan santai di dalam ruang simulasi elemen, menghadapi monster virtual. Melihat keraguan mereka, Chen angkat bicara dengan tatapan tajam. Sebanyak apapun kalian berlatih di ruang simulasi, pada akhirnya itu semua hanyalah kepalsuan. Saat kalian melangkah ke dungeon asing dan berhadapan dengan monster buas yang tak dikenal, rasa takut akan menghantam kalian layaknya gelombang badai. Bukan teori hafalan yang akan menyelamatkan nyawamu, bukan pula kombinasi serangan indah yang kalian rancang. Yang menentukan takdirmu adalah insting, ketahanan fisik, daya ledak, dan kecepatan reaksimu. Inilah yang sedang kita tempa sekarang. Mengasah insting hewani dalam tubuh kita. Ruang simulasi itu tak akan memberi kita apa-apa. Latihan sejati hanya bisa didapat dengan memasuki dungeon sungguhan dan merasakan pertarungan yang mempertaruhkan nyawa. Dia terdiam sejenak, sorot matanya seketika meredup. Tetapi, orang biasa seperti kita tak punya akses ke dungeon sungguhan untuk berlatih. Hanya para elit dengan status dan hak istimewa yang bisa. Mereka yang sejak lahir sudah berbeda, dan mereka tak akan ragu memperlebar jurang pemisah antara mereka dengan kita yang dianggap rendahan. Mereka ingin kekuasaan itu abadi. Sejak terlahir, mereka sudah menggenggam semua yang kita perjuangkan seumur hidup. Sesuatu yang mungkin tak akan pernah bisa kita raih. Siang Jo menatapnya, lalu bertanya dengan suara lirih. Lalu, apa yang bisa kita perbuat? Kita yang hanya sekumpulan orang biasa ini. Tatapan Chen seketika mengeras, dengan bergabung ke Guild Kekaisaran, kita akan mendobrak tembok status sosial yang mereka bangun di hadapan kita. Ujian kelulusan ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk melampaui mereka. Inilah kesempatan emasku, ucapnya, seraya mengepalkan tinjunya. Dan karena itulah, aku akan mempertaruhkan segalanya demi mewujudkan janji ini. Suaranya bergetar dengan tekad yang membara. Kita pasti menang, setiap hari hingga ujian tiba. Sejak saat itu, hanya ada dua hal dalam agenda Chen. Berlatih bersama timnya di siang hari, dan bertarung melawan monster transparan di kegelapan malam. 2 hari sebelum ujian, peningkatannya begitu pesat, ia berhasil mencapai level 16 sebagai seorang assassin. Namun, pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. 17 Juni, hari ujian pertempuran kelulusan. Saat para murid berkumpul, sebuah drone melayang dan memperkenalkan diri sebagai pemandu mereka. Drone itu memerintahkan semua peserta untuk memeriksa gelang dan perlengkapan mereka. Sesaat kemudian, ujian resmi pun dimulai. Di tempat lain, kepala sekolah sedang menyambut Gong Ling, salah satu pendiri Guild Kekaisaran, sekaligus ayah dari Gong Ting. Tak lama, sebuah mobil lain berhenti. Cara kepala sekolah dan Gong Ling menyambut penumpangnya membuat para murid bertanya-tanya, siapa gerangan orang penting itu? Saat sosok pria itu melangkah keluar, para murid merasa seolah tersambar petir di siang bolong. Karin Desis, wakil ketua aliansi Guild Dunia. Kehadirannya menjadi pertanda betapa luar biasanya acara kali ini. Dia pun diantar masuk untuk mengamati jalannya ujian para murid dari dekat. Gong Xuan menjelaskan bahwa ada 184 siswa yang berpartisipasi terbagi ke dalam 28 tim. Dari jumlah itu, 23 tim memilih lapisan peringkat F, 3 tim memilih lapisan AN, dan 2 tim nekat memilih lapisan peringkat D. Sigrid, Sekretaris Jenderal Aliansi, berkomentar bahwa sangat menarik melihat ada siswa yang berani memilih lapisan peringkat D. Sebuah tempat yang bahkan dianggap berbahaya oleh parti guild profesional. Dia pun bertanya, apakah para murid sudah cukup diperingatkan akan segala risiko yang mengintai mereka? Gong Xuan meyakinkannya bahwa semua risiko sudah dijelaskan. Mengingat para murid ini jarang sekali mendapat akses ke pertarungan sungguhan, level mereka sebagian besar masih rendah. Bahkan untuk menghadapi gerombolan biasa di lapisan peringkat E saja, mereka sudah kewalahan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, dia mencontohkan sarang peringkat E yang dihuni oleh salamander rahang berduri. Para murid mungkin bisa mengatasi monster biasa, tapi mereka hampir tak berdaya di hadapan sang monster boss. Salamander rahang berduri raksasa. Kekuatan seekor monster boss jauh melampaui monster-monster biasa di peringkat yang sama. Namun, di lapisan rang E ini, monster yang ada setara dengan boss dungeon. Tingkat kesulitannya jelas berada di level yang berbeda. Bagi siswa biasa, menghabisi monster-monster ini saja sudah nyaris mustahil, apalagi menaklukkan sang bos dungeon. Sigrid pun menanyakan soal prosedur keamanan jika para siswa menghadapi bahaya di luar dugaan. Gong Lin menenangkannya. Baginya, para siswa adalah aset paling berharga milik akademi. Personel Guild Kekaisaran bersenjata lengkap telah bersiaga di setiap lapisan.
Begitu bahaya ekstrem terdeteksi, mereka akan langsung turun tangan. Terlebih lagi, gelang di pergelangan tangan setiap peserta ujian telah dilengkapi dengan fungsi teleportasi darurat. Begitu seorang siswa memutuskan untuk menyerah dalam ujian, mereka akan langsung ditarik keluar dari dungeon. Walau dengan semua risiko dan tindakan pencegahan itu, dua tim tetap nekat memilih lapisan rank D. Sigrid bergumam. Akademi ini benar-benar dipenuhi oleh bibit-bibit unggul. Di dalam dungeon rank D, puncak hutan awan, Chen dan timnya berhadapan langsung dengan monster monyet kelelawar hantu. Chen menjelaskan bahwa kawanan monyet ini sangat ahli dalam serangan keroyokan dan punya kecepatan melesat di udara yang luar biasa. Ia memperingatkan timnya untuk waspada pada serangan menukik mereka. Tepat setelah ia bicara, para monyet kelelawar itu pun menyerbu. Ketiga rekannya berhasil menghindar dengan gesit, dan mereka sendiri terkejut dengan kemampuan mereka. Mereka baru saja selamat dari terkaman monster rank D dan masih bisa berdiri tegak. Namun saat mereka menoleh ke belakang, pemandangan yang ada membuat mereka membeku. Chen telah membantai semua monster itu dalam sekejap. Dengan tenang, Chen berkata kekuatan mereka saat ini masih kurang. Tugas mereka hanyalah bertahan hidup, serahkan sisa pertarungan padanya. Sejujurnya, mereka tidak sepenuhnya tak berdaya. Mereka berhasil menghindari serangan monster rank D. Makhluk setara Lord Rank E yang takkan bisa dihadapi siswa biasa bahkan saat berkelompok. Saat itulah, Xiang Ju akhirnya sadar alasan Chen melatih refleks dan kekuatan ledak mereka begitu keras. Dia tak pernah berharap mereka membantunya. Ia hanya melatih mereka agar tidak mati sia-sia. Tapi kesadaran ini justru membuat harga diri Xiang Ju terluka. Selama ini, dialah pemimpin asrama. Tapi sekarang, ia harus bergantung pada bocah ini untuk bisa lulus. Chen bergerak seperti mesin pembunuh. Tak sedetik pun terbuang saat ia membantai monster satu persatu. Seolah semua itu tak membutuhkan usaha sama sekali. Dulu, Xiang Ju tak percaya saat Malong bilang kalau Chen itu kuat. Tapi menyaksikannya langsung, kekuatannya begitu absolut. Sulit dipercaya dia hanya seorang calon lulusan. Gerakannya lebih mirip seorang prajurit veteran perang. Xiang Ju benci perasaan tertinggal jauh di belakang. Maka, saat monster lain menyerang, ia mengerahkan mananya untuk mengikat kaki monster itu dan berteriak di tengah kekacauan. Malong, kita tidak bisa hanya jadi beban dan bergantung padanya. Ini bukan ujian kelulusannya saja, tapi ujian kita juga. Terbakar oleh semangatnya, yang lain pun setuju. Yu mencoba menjerat monster itu dengan jurus sulur tanamannya. Tapi, makhluk itu berhasil lepas dalam sekejap. Mereka mencoba lagi. Kali ini, menggabungkan mana awan beku Malong dengan rantai sihir Xiang Ju. Kombinasi dua elemen itu akhirnya berhasil menahan sang monster. Sekarang, mereka berteriak, menyuruh Xiang Ju melepaskan jurus andalannya, Flame Ballet. Serangan telak itu mengenainya, tapi monster itu menolak untuk tumbang. Xiang Ju dan Malong sudah di ambang batas mereka. Kuncian sihir mereka takkan bertahan lebih lama lagi. Melihat situasi ini, Xiang Ju mempertaruhkan segalanya. Ia mengaktifkan sihir tingkat lanjut. Peluru api ledakan terpusat. Sebuah ledakan dahsyat meletus, bagaikan bom nuklir mini. Beberapa saat kemudian, sebuah drone kecil mendekat, mengucapkan selamat karena telah berhasil menaklukkan monster itu. Mereka berhasil. Mereka benar-benar mengalahkan monster rank D. Sebuah pencapaian yang luar biasa bagi para siswa. Bahkan Chen yang menyaksikannya pun tampak sedikit terkejut. Ia tersenyum tipis, kerja bagus. Tiba-tiba, sebuah drone melesat ke arah Chen, mengumumkan bahwa semua gerombolan monster di sarang telah dimusnahkan. Gong Xuan terperangah melihatnya. Ia tahu betul para siswa ini berangkat dengan nol pengalaman tempur, tapi mereka berhasil membunuh monster rank D. Tatapan Kendis terkunci pada Chen. Entah kenapa, bocah itu terlihat tidak asing baginya. Kendis bergumam. Ia akan mengingat nama Chen setelah ini. Namun Gong Xuan tak suka semua perhatian tertuju pada anak itu. Ia pun buru-buru menunjuk ke arah tim Gong, menyebutkan kalau mereka sudah sampai di tengah dungeon. Sigrid menimpali bahwa koordinasi tim mereka sangat mulus. Hampir seperti anggota guild profesional. Kendis pun setuju. Lulusan tahun ini sama sekali tidak buruk. Sementara itu, di dalam dungeon, tim Gong berhadapan dengan monster beracun, Toadstool. Seorang anggota tim melepaskan sihir Flower Canner, merayap dan menggerogoti kekuatan, stamina, serta kecepatan para monster. Disusul anggota lain yang mengaktifkan kemampuan Star Magina. Skill itu memadatkan gerombolan monster menjadi satu bola kompresi raksasa. Gong Ting pun merangsek maju, melepaskan jurus andalannya. Dalam satu serangan gabungan yang presisi, semua monster langsung musnah tak bersisa. Ini
bahkan tak bisa disebut sebuah pertarungan. Ternyata, mereka telah berulang kali melawan monster sejenis saat latihan. Seketika, semua terasa janggal, seolah ujian kelulusan ini hanyalah sebuah panggung sandiwara yang diatur oleh keluarga Gong. Hidup memang terasa jauh lebih mudah jika kau punya koneksi orang dalam. Dengan kecepatan ini, kemenangan sudah pasti ada di tangan mereka. Sementara itu, di sarang yang berbeda, tim Chen telah menembus jauh ke puncak gunung. Mereka mencari sang bos dungeon, dan di sanalah ia berada, kera hantu es raksasa. Melihatnya sekilas, Xiang Ju bergumam ketakutan bahwa satu tamparan dari makhluk itu bisa membunuhnya 10 kali lipat. Tubuh kera itu menggembung, namun tatapannya tetap rakus, seolah mencari mangsa berikutnya. Seketika, 3 anggota timnya mundur dalam ketakutan. Tapi, tidak dengan Chen. Dia justru melesat maju dan menghantam wajah kera itu dengan tendangan brutal. Darah muncrat ke tanah. Sulit untuk memastikan apakah itu darah si monster atau sisa dari mangsa malang yang baru disantapnya. Dengan satu serangan pamungkas, Chen mencabik-cabik hantu es itu hingga hancur berkeping-keping. Namun anehnya, setelah membunuh bos dungeon, dia hanya mendapat 200 XP dan sehelai bulu. Poin pengalaman dan jarahan yang minim ini terasa sangat mencurigakan. Tak lama berselang, rekan-rekannya menemukan sebuah peti tersembunyi berisi kristal mana. Mereka pun bersorak gembira. Harta karun ini saja sudah cukup untuk menjamin masa depan mereka semua. Saat Xiang Zhou maju untuk mengambilnya, Chen sudah terlambat untuk mencegahnya. Begitu kristal mana itu ditarik keluar, hawa dingin yang mematikan langsung meledak, membekukan seluruh area dalam sekejap. Di ruang monitor, Gong Xuan tersenyum puas melihat perkembangan situasi ini. Sekarang, tak akan ada lagi yang bisa menghalangi kemenangan Gong Ting kesayangannya. Setidaknya, begitulah pikirnya, saat sistem mencatat nyawa para siswa kini dalam bahaya. Gong Xuan pun segera menyatakan akan mengirim tim penyelamat dari guild untuk mengevakuasi mereka. Namun, kepala sekolah langsung menyela, menghentikan usahanya untuk mendiskualifikasi tim Chen. Kita harus beri mereka sedikit waktu lagi, ucapnya dengan tenang. Gelang pemantau mereka masih aktif, dan semua tanda vital mereka saat ini stabil. Terlebih lagi, tidak ada sinyal dari data saraf mereka yang menunjukkan keinginan untuk menyerah. Keputusan untuk mundur ada di tangan para peserta sendiri. Dan di dalam dungeon, kecuali Malong, ketiga rekannya telah membeku total. Berkat kemampuan Cloud Class miliknya yang cocok dengan atribut dungeon, Malong masih bisa menahan hawa dingin yang menusuk itu. Namun, saat ia menatap ke atas dari peti yang terbuka itu, jantungnya serasa berhenti berdetak di atas mereka. Sang bos yang sesungguhnya menjulang tinggi.